Bab 1581, bertemu lagi. Atas undangan Gultom Aridano, Aksawijaya tidak berniat menolak. Gultom Aridano adalah salah satu dari sedikit orang yang dikaguminya dalam dunia alkimia. Dulu, di dunia besar, Aksawijaya sebenarnya ingin berkenalan dengan ahli alkimia dari ras asing di kota obat, Paviliun Obat. Sayangnya, mereka tidak mungkin menjadi teman. Kota obat telah berusaha menangkapnya dan bahkan bekerja sama dengan klan Mata Darah. Jika bukan karena Aksawijaya memiliki banyak cara untuk melarikan diri, nyawanya sudah lama melayang. Soraya Adisa berbicara beberapa kata dengan ayahnya, lalu berjalan ke arah Aksawijaya dan yang lainnya dengan senyum jarang di wajahnya. Kali ini, dia merasa sangat bersyukur. Murdi Tiasa juga terlihat bersemangat. Dengan Soraya Adisa berhasil menjadi murid, mereka akan bisa selalu bersama, bukan? Aksawijaya benar-benar membantunya dalam urusan besar ini. Soraya Adisa berdiri di depan Aksawijaya, sedikit emosional. Guru, jika ada yang saya bisa bantu, tolong beritahu saya kapan saja. Aksawijaya menjawab, aku tidak butuh bantuan apapun darimu. Murdi Tiasa ini suka berkeliaran kemana-mana. Tugasmu adalah mengawasinya. Dalam hal alkimia, kamu bisa menjadi asistenku untuk sementara dan membantuku membuat pil. Jika ada hal yang kamu tidak mengerti, tanyakan padaku kapan saja. Aku pasti akan menjelaskan semuanya. Soraya Adisa melirik Murdi Tiasa di sampingnya, lalu berbisik, kamu harus berperilaku baik mulai sekarang. Dia masih ingat dengan jelas saat Murdi Tiasa membawanya keluar dari keluarga Adisa, itu adalah masa tersulit baginya. Meski Aksawijaya yang menyelesaikan semuanya, tanpa Murdi Tiasa, Aksawijaya mungkin tidak akan peduli dengan masalah keluarga Adisa. Lagi pula, Aksawijaya bukan tipe orang yang suka ikut campur. Mendengar ini, Murdi Tiasa tampak senang dan mengangguk berulang kali. Tenang saja, setelah berpamitan dengan Gultom Aridano, Aksawijaya tidak punya alasan untuk tetap tinggal di sana. Dia lalu membawa Murdi Tiasa dan Soraya Adisa kembali ke kota luar lembah Seribu Obat. Mereka pergi terburu-buru, bahkan tidak sempat memberitahu Nandar Petok dan yang lainnya. Mereka pasti sudah lama menunggu. Ditambah lagi, ada dua wanita di sana, meski Aksawijaya bisa menebak tujuan kedatangan mereka. Soraya Adisa merasa lega. Dengan campur tangan Gultom Aridano, masalah keluarga Adisa bisa diselesaikan. Tetua besar dari Sekte Hentian Langit juga bisa kembali dengan penjelasan yang memuaskan. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya belum bisa dipastikan. Di sisi lain, Tetua Besar Sekte Hentian Langit mengerutkan kening. Dia tidak menyangka rencana yang sudah ditetapkan bisa berubah karena campur tangan Gultom Aridano. Dia bingung bagaimana Aksawijaya bisa membuat orang seperti Gultom Aridano membantunya, padahal pria itu terkenal tidak tertarik bergaul dengan orang lain. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang dilakukan Aksawijaya hingga Gultom Aridano mau membantunya? Gultom Aridano tidak butuh apapun dari orang lain. Dia tak bisa memahami ini. Namun, situasi ini memaksanya segera kembali ke sekte dan melapor pada pemimpin. Di sebuah kedai di kota, Andin Rahmatu dan teman-temannya sedang mengobrol. Mulyadi Anugrah diam-diam bermain dengan bahan-bahan alkimia, hobinya yang paling disukai. Kemana Aksawijaya pergi? 2 hari ini dia tidak terlihat. Nandar Petok tersenyum, tidak tahu. Mungkin dia di kamarnya. Ada 2 orang di sana. Kita tunggu saja. Andin Rahmatu berkata, kamu bicara seolah-olah ada sesuatu yang mencurigakan. Aksawijaya pasti tidak akan melakukan hal yang aneh, kan? Apalagi, si Murdi juga tidak ada. Nandar Petok berdiri dan menuju ke aula. Namun, sebelum bertanya, dia melihat Aksawijaya dan Murdi Tiasa masuk dari luar. Kalian kemana saja? Tidak bilang-bilang. Murdi Tiasa tersenyum, kami pergi mendadak. Tapi semuanya sudah beres. Aksawijaya berkata, kita istirahat 1 hari, lalu besok berangkat. Kalian beri saran tujuan selanjutnya. Saat itu, Nandar Petok teringat sesuatu. Saudara Aksa, kamar kalian sudah dikosongkan. Aksawijaya menggeleng, kenapa tanya begitu? Ada suara di kamarmu. Kukira kau menyembunyikan seseorang. Aksawijaya tertawa, kalaupun iya, kenapa harus di sini? Namun, dia teringat 2 wanita dari Sekte Bulan Merah. Jangan-jangan mereka belum pergi. Tanpa banyak bicara, Aksawijaya bergegas ke kamar. Tapi begitu sampai, kamarnya kosong. Setelah memeriksa seluruh ruangan,
tidak ada siapa-siapa. Tidak terlalu dipikirkan, dia meminta pelayan membawa air panas untuk mandi. Tapi tak lama, pintu kamar mandi terbuka, dan suara riang gadis terdengar, lalu mendadak terhenti. Empat mata bertemu. Aksa Wijaya melihat seorang gadis mengenakan jubah mandi masuk ke dalam. Kulitnya putih bersih, tampak jelas bahwa ia hendak mandi. Matanya membelalak melihat Aksa Wijaya. Ah! Teriakan tajam terdengar, seolah mengulangi kejadian 2 hari lalu. Namun kali ini, Aksa Wijaya sedang berendam di dalam bak mandi. Ia dengan tenang menutup telinganya, lalu mengangkat alis sambil melihat ke arah pintu. Seorang gadis lain dari Sekte Bulan Merah muncul, menutupi mulutnya sambil tertawa kecil melihat situasi di kamar mandi. Tak disangka, kalian benar-benar berjodoh. Kenapa setiap kali kalian bertemu selalu di sini? Aksa Wijaya menjawab, kalimat itu seharusnya aku tanyakan pada kalian. Kenapa kalian selalu nekat masuk ke kamar mandiku? Apa ini semacam aturan? Sekte Bulan Merah sungguh terlalu terbuka, iya. Gadis pertama buru-buru berlari keluar. Sambil berlari, ia tak lupa berteriak, dasar mesum. Mesum. Sementara itu, gadis kedua berkata sambil tersenyum, Tuan Tampan, kami sudah menunggu Anda di sini selama 2 hari. Kali ini Anda tidak akan kabur lagi, kan? Aksa Wijaya menjawab santai, waktu itu aku ada urusan penting. Lagi pula, kalian tidak akan memakanku. Tak perlu aku bersembunyi. Kalian tunggu saja di luar, aku akan keluar setelah selesai mandi. Gadis itu mengangguk. Baiklah, kami tunggu di luar, katanya sambil pergi keluar. Namun, sebelum Aksa Wijaya sempat menutup matanya, gadis itu kembali mengintip dari celah pintu, tersenyum dan berkata, Tuan Aksa, butuh bantuan menggosok punggung. Aku bisa membantu, loh. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara keras Murdi Tiasa terdengar dari luar pintu. Benar saja seperti dugaanmu, bos besar kita ternyata benar-benar menyembunyikan wanita cantik, bahkan langsung 2 orang. Mana bosnya? Nandar Petok tertawa, Tuan Aksa memang orang yang luar biasa. Gadis dari Sekte Bulan Merah itu langsung marah, omong kosong. Aku kesini untuk mengundang dia ke Sekte Bulan Merah, mana ada yang seperti kalian pikirkan. Andin Rahmatu menimpali, aku pikir siapa tadi, ternyata gadis suci dari Sekte Bulan Merah. Lama tak jumpa, gadis kecil ini sudah dewasa. Badannya pun bagus. Gadis itu, mendengar ucapan Andin Rahmatu, sedikit melunak. Kak Andin, kenapa kau di sini? Sementara itu, gadis lain dari Sekte Bulan Merah masuk kembali ke ruangan. Wajahnya berubah serius melihat beberapa pemuda di pintu. Murdi Tiasa dan yang lainnya pun segera berhenti bercanda saat melihatnya. Andin Rahmatu langsung berkata, Andin memberi hormat kepada Tuan Kiara Almata. Aksa Wijaya sendiri tidak tahu bahwa gadis Sekte Bulan Merah yang sering menggodanya memiliki status tertentu. Namun, dari nada bicara Andin Rahmatu, ia bisa menebak bahwa gadis itu memiliki latar belakang yang tidak sembarangan, jika tidak, mereka takkan begitu segan. Kiara Almata berkata, sepertinya aku mendengar seseorang mengatakan bahwa Tuan Aksa menyembunyikan wanita cantik di sini, iya. Murdi Tiasa buru-buru menjawab, aku salah masuk pintu. Tuan Kiara Almata, sampai jumpa lagi. Setelah itu, ia langsung pergi, diikuti oleh Nandar Petok. Andin Rahmatu, yang tampaknya cukup akrab dengan mereka, tidak langsung pergi. Sementara itu, Soraya Adisa masih sibuk makan di ruang makan dan tidak ikut naik. Kiara Almata tampaknya tidak berniat mempersulit Murdi Tiasa dan yang lainnya. Dari percakapan mereka, ia bisa menilai hubungan Aksa Wijaya dengan mereka. Namun, ia datang ke sini khusus untuk Aksa Wijaya, jadi tak mau ada halangan karena anak-anak muda itu. Andin Rahmatu menjelaskan, adik Murdi itu memang selalu bicara sembarangan. Mohon Tuan jangan marah. Kiara Almata tertawa, tenang saja, aku tidak akan mempermasalahkan mereka. Tapi, Andin, perkembanganmu benar-benar mengejutkanku. Tak kusangka dalam waktu singkat kau bisa mencapai level ini. Bahkan mengejar Nandar Petok sepertinya bukan masalah. Andin Rahmatu menjawab jujur, perjalanan ke 9 benua memang memberi kami banyak manfaat. Mungkin lain kali adik Hong juga bisa pergi ke sana. Saat mereka berbicara, Aksa Wijaya keluar dengan pakaian rapi. Tubuhnya tinggi, tampak cerah dan tampan, membuat orang terpesona. Kiara Almata tersenyum, benar-benar tampan, Tuan Aksa memang seperti dalam kabar. Aksa Wijaya menjawab, maaf membuat kalian menunggu lama. Boleh tahu,
Apa keperluan kalian mencariku? Saat ia berbicara, Andin Rahmatu sudah memberitahunya lewat transmisi suara tentang identitas kedua orang itu. Gadis itu ternyata adalah gadis suci Sekte Bulan Merah, dengan status yang sangat tinggi. Sedangkan Kiara Almata, meski hanya seorang tetua di peringkat bawah, ia adalah sosok legendaris dari generasi sebelumnya. Usianya sebenarnya tak terpaut jauh dari mereka, namun kekuatan dan statusnya luar biasa. Dahulu, ia hampir menjadi pemimpin Sekte Bulan Merah, dan sekarang memiliki pengaruh besar di sekte tersebut. Kehadirannya bersama gadis suci untuk menemui Aksa Wijaya menunjukkan niat baik mereka. Sekte Bulan Merah sendiri bukanlah sekte besar di dunia 9 langit bawah. Mereka jauh dari level sekte seperti Sekte Hentian Langit. Namun, asal-usul mereka sebagai pecahan dari Sekte Bulan Hijau yang dulu hampir punah, menjadikan mereka cukup kuat. Dalam beberapa generasi terakhir, Sekte Bulan Merah berhasil bertahan dan terus berkembang, bahkan mulai mendapat tempat yang cukup kuat di dunia 9 langit bawah. Bab 1582, Pergi ke Utara. Berbicara tentang Sekte Bulan Hijau, Aksa Wijaya merasa cukup akrab. Dia memiliki hubungan baik dengan Sekte Bulan Hijau di 9 benua, tempat Asanti Handoko berada. Namun, wanita bernama Kiara Almata ini perlu diperhatikan. Menurut Andin Rahmatu, Kiara Almata memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Aksa Wijaya pernah mengenal seseorang dengan nama yang sama sebelumnya, tetapi kekuatannya jauh lebih lemah. 2 orang dari Sekte Bulan Merah telah menunggu di sini selama lebih dari 3 bulan, menunjukkan niat yang tulus. Kiara Almata tampaknya lebih santai di depan Andin Rahmatu dan berkata dengan senyum ringan, "Tujuan kami datang, Tuan Aksa pasti sudah tahu. Sama seperti sekte lainnya, kami ingin mengundang Anda untuk datang dan merasakan keramahan kami." Aksa Wijaya menjawab, "Jika hanya karena itu, tidak perlu menunggu saya di sini selama 3 bulan lebih, bukan? Jika saya tidak berada di Lembah Seribu Obat dan pergi berlatih di tempat lain, apakah kalian akan terus menunggu?" Wanita itu berkata, "Berapa lama pun, kami akan menunggu. Kami bukan keluarga besar. Sebagai sekte kecil, jika kami pulang dan berhenti menunggu Anda, bisa jadi kami harus menunggu sampai kapanpun. Oleh karena itu, kami hanya bisa mengandalkan ketulusan kami. Apa pendapat Anda, Tuan Aksa?" Aksa Wijaya menjawab, "Saya memilih kemana saya pergi berdasarkan suasana hati. Jika tidak, saya tidak perlu langsung datang ke Lembah Seribu Obat. Jadi, mari kita langsung ke inti pembicaraan. Berikan saya alasan untuk pergi ke Sekte Bulan Merah lebih dahulu." Dia langsung berkata, "Kami memiliki banyak wanita cantik di Sekte Bulan Merah." Aksa Wijaya langsung menggeleng, tidak terpengaruh. Dia tersenyum ringan, sepertinya Tuan Aksa sudah memiliki banyak teman wanita. "Kalau begitu, saya akan berbicara langsung. Kami memiliki sebuah peta kuno di Sekte Bulan Merah, sebuah peta 9 benua yang menyimpan harta karun. Tapi kami tidak tahu pasti apa yang disimpan di dalamnya. Peta ini diwariskan dari generasi tua yang sudah lama tiada. Kami tidak berniat kembali ke 9 benua. Jika Anda bisa membantu salah satu orang penting kami, peta ini akan menjadi imbalan." Saya pikir Tuan Aksa tidak akan menolak kali ini, bukan? Mendengar ini, mata Aksa Wijaya berbinar. Di dunia 9 langit bawah, memang banyak barang serupa. Peta-peta kuno ini lebih tua daripada era Istana Langit, banyak di antaranya telah hilang dalam sejarah. Nilai peta kuno seperti itu bisa dibayangkan. Dengan banyak kemampuannya, Aksa Wijaya pasti memiliki peluang besar untuk menemukan harta karun tersebut. Namun, apa manfaat yang bisa dia dapatkan masih menjadi misteri. Jika Sekte Bulan Merah benar-benar memiliki peta kuno seperti itu, Aksa Wijaya sangat tertarik, bahkan rela memberikan beberapa sumber daya sebagai imbalan. Namun, dia tidak menunjukkan terlalu banyak minat dan justru bertanya balik. "Jika saya tidak bisa membantu, bukankah saya akan datang dengan sia-sia?" Kiara Almata langsung menjawab, "Tuan Aksa tidak perlu khawatir. Kami memiliki ketulusan penuh. Peta kuno itu tidak banyak berguna bagi kami. Belum lagi, kami belum berniat kembali ke 9 benua. Bahkan jika kami kembali, kami tidak mungkin mendapat keuntungan besar dari banyak keluarga besar di sana. Selain itu, situasi 9 benua sekarang sulit diprediksi. Memberikan peta itu kepada Anda untuk menjalin hubungan baik, pemimpin kami pasti setuju." Aksa Wijaya tersenyum, "Saya hanya orang kecil. Tampaknya pemimpin Anda terlalu menilai saya tinggi." Wanita itu menggeleng,
Tuan Aksa berada di 9 benua namun membuat banyak tokoh besar dunia 9 langit bawah mengingat Anda. Bagaimana mungkin Anda dianggap orang kecil? Setelah melihat Anda hari ini, saya semakin yakin bahwa pemimpin kami tidak salah. Tolong terima undangan kami dan ikut bersama kami ke Sekte Bulan Merah. Anda tidak akan kecewa. Peta kuno itu benar-benar membangkitkan minat Aksa Wijaya. Mengenai sekte mana yang akan dia kunjungi lebih dulu, Aksa Wijaya sebenarnya tidak terlalu peduli. Saat ini, dia juga merasa tidak perlu terlalu khawatir tentang keselamatannya. Dengan banyak keluarga besar yang ingin mengundangnya, Sekte Bulan Merah pasti tidak berani berbuat jahat. Tepat ketika Aksa Wijaya hendak menyetujui, Murdi-Tyasa tiba-tiba masuk dengan ekspresi serius, jelas ada sesuatu yang terjadi. Ada apa? Murdi-Tyasa menjawab dengan komunikasi mental, bos, sepertinya terjadi sesuatu pada guruku. Aura batu jiwa miliknya tiba-tiba bermasalah, dan dia tidak menjawab panggilanku. Mendengar ini, Aksa Wijaya segera mengambil batu jiwa dari tangan Murdi-Tyasa, memegangnya, dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan lebih dalam. Dia terkejut dan segera bertanya pada Murdi-Tyasa, apakah ada berita dari para senior lainnya? Para leluhur sedang dalam perjalanan ke tempat guruku. Namun, saya merasa ada yang tidak beres. Dengan kecepatan mereka, masih butuh beberapa hari untuk sampai ke sana. Sekte kami, tidak seperti sekte lain, tidak memiliki banyak formasi teleportasi, sehingga waktu perjalanan akan lebih lama. Aksa Wijaya berpikir sejenak dan berkata, apakah kamu tahu di mana tepatnya gurumu berada? Murdi-Tyasa mengangguk, di wilayah utara. Lokasi pastinya hanya bisa diketahui saat sampai di sana. Bos, maukah kamu menemani saya? Aksa Wijaya menjawab, jangan khawatir. Saya memang berencana menemui senior Senturi. Energi alami dalam tubuhnya sudah perlu diisi ulang. Setelah berkata demikian, Aksa Wijaya berpaling kedua wanita itu, maaf sekali, ada urusan mendesak. Kalian mungkin harus menunggu lebih lama. Namun, tidak perlu tinggal di sini. Setelah urusan kami selesai, saya akan mengunjungi Sekte Bulan Merah lebih dulu. Kedua orang dari Sekte Bulan Merah tidak menyangka Aksa Wijaya akan mengatakan hal itu. Dalam beberapa hari, Murdi-Tyasa datang 2 kali dan membawa Aksa Wijaya pergi. Namun, melihat ekspresi Aksa Wijaya dan Murdi-Tyasa, Kiara Almata menyadari bahwa situasinya tidak biasa. Kata-kata Aksa Wijaya telah menunjukkan ketulusannya. Ia yang pertama menawarkan diri untuk pergi ke Sekte Bulan Merah. Gadis di sampingnya baru hendak marah, tetapi dia sudah berbicara lebih dahulu. Apakah Tuan Muda Aksa menghadapi masalah? Apakah kami perlu membantu? Kami juga sulit menjelaskan jika kembali begitu saja, jadi bagaimana kalau kami ikut dengan Tuan Muda Aksa untuk melihat situasinya? Meskipun aku bukan seorang ahli tingkat atas, aku bisa menjadi pendukung yang baik. Aksa Wijaya mendengar itu, matanya berbinar. Apakah kalian punya cara untuk segera sampai ke wilayah utara? Wilayah utara, apa yang akan kalian lakukan di sana? Namun, kami memang memiliki formasi teleportasi ke sana. Jika kita berangkat sekarang, besok kita sudah bisa tiba di wilayah utara. Tetapi kami dari Sekte Bulan Merah tidak memiliki pengaruh di sana. Selain itu, situasinya cukup kacau. Jika tidak mendesak, aku tidak menyarankan kalian pergi. Aksa Wijaya menoleh ke Murdi-Tyasa. Bayar tagihan sekarang, kita berangkat segera. Jangan buang waktu. Apapun kondisinya di sana, kita tetap harus pergi. Murdi-Tyasa mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Andin Rahmatu segera pergi mencari Nandar Petok dan yang lainnya, memintanya untuk bersiap-siap berangkat. Dia sangat mengenal Murdi-Tyasa. Dari ekspresinya saja, dia tahu bahwa situasinya tidak sederhana. Aksa Wijaya tidak banyak berbicara lagi. Ia langsung pergi ke aula utama, mengambil batu jiwa para sesepuh Sekte Pelepasan Hara, lalu memasukkan kesadarannya ke dalamnya. Para sesepuh, kami bersiap berangkat ke wilayah utara. Kami akan tiba lebih dahulu. Murdi-Tyasa merasa bahwa senior Senturi mungkin menghadapi masalah. Kalian sebaiknya juga berusaha segera ke sana. Kita akan bertemu di sana. Setelah selesai berbicara, dia mendengar suara Murdi-Tyasa dari kejauhan. Kenapa mahal sekali? Bahkan kalau dihitung dengan biaya 3 bulan, tidak akan sebanyak ini. Aksa Wijaya berjalan mendekat dan melihat Murdi-Tyasa sedang berbicara dengan seorang pengelola. Setelah diperiksa, Murdi-Tyasa baru menyadari bahwa selama 2 hari terakhir,
di kamar Aksawijaya, hampir semua hidangan mewah telah dipesan. Barang-barang di sini sangat mahal. Aksawijaya benar-benar tahu cara menikmati hidup. Murdi Tiasa menatap Aksawijaya. Bos, kamu benar-benar tahu cara makan, iya. Aksawijaya menjawab dengan kesal, aku pergi bersamamu selama 2 hari. Apa yang bisa kumakan? Sepertinya itu ulah dua orang itu yang ingin memanfaatkan kita. Lihat saja, mereka pasti mulai kesal menunggu. Murdi Tiasa berkata, makanan sebanyak ini nilainya hampir setara dengan pil tingkat langit. Aku akan memanggil mereka ke sini untuk menyelesaikannya sendiri. Namun, Aksawijaya menggeleng. Sudahlah, biarkan aku yang tanggung. Tapi ingat, kita tidak akan rugi. Setelah kita ke Sekte Bulan Merah, kita pasti akan mengambil kembali yang setimpal. Murdi Tiasa, yang sangat mengenal Aksawijaya, tahu bahwa dia bukan tipe orang yang suka dirugikan. Dia tidak berdebat lagi, lalu membayar tagihan dan menunggu Nandar Petok dan yang lainnya datang. 2 anggota Sekte Bulan Merah turun lebih dahulu. Murdi Tiasa, melihat gadis suci Sekte Bulan Merah, menggerutu dengan marah, kamu benar-benar tahu cara makan. Gadis suci Sekte Bulan Merah, yang tentu memahami maksudnya, tersenyum sinis. Siapa suruh kamu pergi bersamanya? Aku belum puas menikmati. Kalau saja kalian kembali lebih lama lagi. Murdi Tiasa ingin mengatakan sesuatu, tetapi pandangannya tertuju pada Kiara Almata. Ia menelan kembali kata-katanya, tampak jelas dia takut pada wanita itu. Aksawijaya menjadi penasaran. Murdi Tiasa, yang biasanya tidak peduli aturan dan suka bicara sembarangan, ternyata begitu gentar pada wanita ini. Pasti Kiara Almata dulunya adalah sosok yang sangat tangguh. Setelah Nandar Petok dan yang lainnya datang, mereka semua menyapa Kiara Almata lebih dahulu. Ketika Mulyadi Anugrah dan Soraya Adisa sudah bergabung, Aksawijaya langsung berkata, kali ini kita pergi ke wilayah utara. Situasinya belum jelas. Setelah sampai, Nandar Petok, kamu bawa mereka cari tempat tinggal dulu. Aku dan Murdi Tiasa ada urusan. Nandar Petok bertanya, utara. Tidak ada yang menarik di sana. Kenapa tiba-tiba ingin pergi? Bicarakan di perjalanan saja. Sekarang kita harus segera berangkat. Setelah itu, Aksawijaya melihat Kiara Almata. Silakan tunjukkan jalan. Kiara Almata mengangguk, lalu memimpin mereka meninggalkan penginapan, langsung menuju gerbang utara kota. Kekuatan Kiara Almata sangat tinggi. Energi yang ia lepaskan terasa kuat, jelas bukan orang biasa. Bahkan si kecil pun merasa ada sesuatu yang menakutkan dari dirinya. Orang yang menjadi panutan di generasinya, mana mungkin biasa-biasa saja. Sementara itu, gadis suci Sekte Bulan Merah berbincang akrab dengan Andin Rahmatu. Soraya Adisa justru mendekati Mulyadi Anugrah untuk berbicara, membuat Murdi Tiasa merasa sedikit kesal. Aksawijaya menerima balasan pesan dari para sesepuh Sekte Pelepasan Hara. Mereka akan meminta bantuan kekuatan lain untuk menggunakan formasi teleportasi dan segera berangkat ke wilayah utara. Kiara Almata mengeluarkan harta terbang spiritual dan membawa kelompok itu bergerak dengan kecepatan penuh. Nandar Petok memberitahu Aksawijaya tentang kondisi wilayah utara. Di sana mirip dengan wilayah timur, dikuasai oleh satu kekuatan besar. Bedanya, itu bukan satu sekte saja, tetapi gabungan banyak sekte yang membentuk aliansi. Bab 1583, Lokasi. Aliansi. Nandar Petok mengangguk, benar, aliansi. Namun, biasanya mereka tidak begitu ramah. Mereka hanya bersatu saat menghadapi kekuatan dari wilayah lain dan keluarga besar, itu adalah aturan mereka. Di sana, para kultivator dari luar tidak disambut dengan baik, ditambah banyak penyendiri yang menetap di sana selama bertahun-tahun. Jadi, kecuali jika perlu, jarang ada kultivator asing yang mau pergi ke sana. Mendengar hal ini, Aksawijaya menoleh ke Murdi Tiasa di sebelahnya dan langsung bertanya, kau tahu apa yang dilakukan senior Senturi di sana? Kita tidak bisa sembarangan menerobos. Murdi Tiasa menggelengkan kepala, selama bertahun-tahun, guru selalu berada di sisiku, mendorongku berlatih atau membawaku mencari pengobatan. Dia tidak punya banyak hal lain untuk dilakukan atau keinginan tertentu. Mendengar ini, Kiara Almata di samping berkata, kalian membicarakan guru Murdi Tiasa, senior Senturi. Aksawijaya mengangguk dengan senyum, kau tahu dia pergi ke wilayah utara. Kiara Almata menjawab, mana aku tahu. Tapi, saat kecil, aku pernah mendengar beberapa cerita tentang senior Senturi.
Meskipun aku tidak jauh lebih tua dari kalian, setidaknya aku dari generasi sebelumnya, jadi aku tahu lebih banyak tentang para senior. Senior Senturi menghabiskan banyak waktu untuk Murditiasa, tapi dulu dia juga sosok terkenal, bahkan lebih terkenal dari Murditiasa. Kultivator dari sekte mereka terlihat menua lebih awal karena masalah teknik kultivasi mereka. Tapi senior Senturi menggunakan teknik penyamaran, dan saat berlatih di luar, dia menjadi idola banyak wanita. Murditiasa tampak skeptis, karena menurutnya, gurunya selalu terlihat seperti orang tua kecil. Kiara Almata melanjutkan, jangan meragukan itu. Saat itu, setelah menyamar, senior Senturi adalah salah satu tokoh paling cemerlang di generasinya. Karena seorang wanita, dia pernah berperang di wilayah utara selama 3 bulan, hampir menghancurkan seluruh sekte. Namun, saat itu teknik penyamarannya terungkap, dia kembali ke wujud tua, lalu mengundurkan diri dan jarang keluar. Mendengar ini, Murditiasa mengangkat alis, benarkah? Pantas saja dia tidak peduli padaku. Ternyata, dia mirip denganku. Soraya Adisa tertawa pelan, tapi, kau belum pernah membuat keributan di keluarga Adisa kami. Murditiasa merasa tidak senang dan langsung berkata, aku hanya tidak ingin membuat masalah. Tapi, tunggu sampai kekuatanku meningkat, aku bisa saja mengguncang keluarga Adisa kalian. Soraya Adisa hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Murditiasa jelas belum cukup kuat. Aksa Wijaya kemudian bertanya, lalu bagaimana dengan wanita itu? Kiara Almata menjawab, wanita itu dulu sangat cantik dan berbakat, menghipnotis banyak pemuda. Sekte mereka membawanya kembali untuk dijodohkan dengan keluarga besar. Senior Senturi berhasil menemukannya dalam keadaan terluka parah, tetapi penampilannya sudah seperti orang tua. Wanita itu lalu mengurung diri dan pernikahan tersebut batal. Aksa Wijaya berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, mungkin senior Senturi pergi ke sana untuk mencari wanita itu. Gadis suci Sekte Bulan Merah tampak bingung, kenapa masih mencarinya. Lagi pula, wanita itu mungkin sudah menjadi nenek. Andin Rahmatu di sebelahnya menggeleng, tidak begitu. Kita tidak tahu tentang wanita itu, tapi penampilan senior Senturi sudah pulih. Masalah teknik kultivasi mereka sudah dipecahkan oleh Aksa Wijaya. Itu sebabnya Murditiasa masih terlihat muda. Kiara Almata terkejut mendengar ini. Oh, tidak kusangka Tuan Aksa punya kemampuan seperti itu. Sekte mereka telah menderita selama bertahun-tahun karena masalah ini. Jika ini benar-benar terselesaikan, sekte mereka mungkin akan bangkit kembali. Murditiasa berkata, tidak semudah itu. Tapi, bagaimana kau tahu banyak tentang guruku? Bahkan aku tidak tahu, dia hanya tidak pernah memberitahumu. Sekte yang pernah dihancurkan senior Senturi kini menjadi bagian inti dari aliansi itu, jadi sulit dihadapi. Tapi senior Senturi sekarang sudah sangat kuat, jadi kenapa dia membutuhkan bantuan kalian? Aksa Wijaya menjawab, kami belum tahu situasi pastinya. Kita akan lihat nanti. Kalian cukup membantu kami mencapai wilayah utara, lalu tunggu kabar dariku. Setelah itu, aku akan pergi bersama kalian ke Sekte Bulan Merah. Situasi di utara masih belum jelas. Namun, Aksa Wijaya tahu bahwa mereka harus segera sampai di sana. Formasi teleportasi Sekte Bulan Merah tidak langsung menuju wilayah utara, mereka perlu melewati beberapa titik perantara. Perjalanan sehari sudah cukup, setiap kali mereka tiba di formasi baru, suhu terasa berbeda. Di utara, suhunya jauh lebih rendah dibandingkan wilayah selatan. Namun, energi kehidupan di sini terasa kuat. Banyak binatang buas dan iblis berkeliaran, dengan kekuatan yang cukup tinggi. Formasi teleportasi tersembunyi di dasar lembah terpencil. Murditiasa mengambil peta dan meminta Kiara Almata menandai lokasi mereka. Lalu, dia dan Aksa Wijaya pergi lebih dulu tanpa membawa yang lain. Senturi Yanto menggunakan batu spiritual jiwanya untuk merasakan posisinya dengan jelas, tetapi selama ini tetap tidak ada respons. Bahkan ketika Murditiasa memanggilnya, ia tidak mendapatkan jawaban. Aksa Wijaya dan Murditiasa sedang dalam perjalanan dengan kecepatan tinggi. Aksa Wijaya berjalan di depan, sementara Murditiasa mengikuti di belakang. Bisakah kamu merasakan kapan senior lainnya bisa sampai di sini? Tanya Aksa Wijaya. Murditiasa mengambil batu spiritual jiwa dari seorang senior, merasakan sesuatu, dan tersenyum. Mereka sepertinya juga menggunakan formasi teleportasi di tengah jalan. Saat ini, mereka berjarak sekitar 1 hari perjalanan dari kita. Besok,
Di waktu seperti ini, mereka mungkin sudah tiba. Tapi aku tidak tahu bagaimana kondisi guruku sekarang. Semoga dia baik-baik saja. Berdasarkan perhitungan, sudah sekitar 3 bulan sejak Senturi Yanto datang ke sini. Namun, ada yang tidak beres dengan aura batu spiritual jiwanya, yang menunjukkan bahwa vitalitasnya berubah. Dari auranya, tampak bahwa Senturi Yanto saat ini sudah terluka parah. Ketidakresponsifannya membuat Aksa Wijaya merasa cemas. Aura alami yang biasa dimiliki Senturi Yanto tampaknya telah menghilang. Dengan auranya yang stagnan, Aksa Wijaya khawatir kondisinya semakin memburuk. Jika demikian, waktu pemulihan Senturi Yanto akan jauh lebih lama, dan biayanya juga akan lebih besar. Namun, bagi Aksa Wijaya, ini bukan waktunya untuk berpikir panjang. Senturi Yanto memiliki hubungan baik dengannya, dan Aksa Wijaya juga berencana menarik para ahli dari Sekte Pelepasan Hara. Dia tidak bisa membiarkan mereka menghadapi masalah sebesar ini, terutama Senturi Yanto, yang merupakan seorang ahli di ranah alam keabadian dewa. Dia harus memastikan Senturi Yanto selamat. Murdi Tiasa menunjukkan lokasi Senturi Yanto menggunakan peta yang dia miliki. Tebing 1000 gua, kenapa dia pergi ke sana? Seru Murdi Tiasa. Mendengar itu, Aksa Wijaya langsung bertanya, kamu tahu tempat itu? Murdi Tiasa menjawab, saat aku masih kecil, guruku pernah membawaku ke sana. Tapi aku tidak ingat apa yang dia lakukan di sana. Aku hanya tahu itu adalah tebing yang dipenuhi dengan gua-gua. Meski disebut tebing 1000 gua, jumlah gua di sana bukan ratusan, tapi ribuan. Waktu itu, guruku meninggalkanku di luar, jadi aku tidak tahu gua mana yang dia masuki. Tapi kita punya batu spiritual jiwa, jadi menemukan dia tidak akan jadi masalah. Bagaimana dengan kekuatan yang menguasai tempat itu? Aksa Wijaya bertanya lagi. Mereka sangat kuat. Itu adalah sekte yang aneh. Mereka tinggal di puncak gunung di atas tebing itu. Hanya ada beberapa ratus orang, tetapi tebing itu dikelilingi banyak formasi penghalang. Orang biasa tidak bisa mendekat. Sebagian besar adalah formasi serangan, sangat berbahaya. Namun, guruku tampaknya sangat mengenal tempat itu. Aksa Wijaya mengangguk. Baiklah, informasi ini sudah cukup. Tanpa banyak bicara, mereka terus melanjutkan perjalanan. Setengah hari kemudian, mereka dihadang oleh deretan pegunungan yang tampak tak berujung. Tanpa ragu, Aksa Wijaya langsung membawa Murdi Tiasa masuk ke dalamnya. Tebing 1000 gua berada jauh di dalam pegunungan ini. Begitu masuk, Aksa Wijaya segera merasakan kehadiran energi spiritual yang unik menyelimuti pegunungan. Itu adalah kekuatan formasi. Karena Aksa Wijaya mempelajari teknik formasi dewa, dia sangat sensitif terhadap energi ini. Dengan mata dewa, dia melihat ke dalam pegunungan. Beberapa aliran energi spiritual yang kuat saling berjalin di udara, membentuk formasi besar. Meski tampak tidak agresif, formasi itu sangat kuat. Ucapan si kecil kemudian, mengingatkannya, semua formasi di gunung ini diaktifkan oleh formasi besar itu. Sekte ini menghabiskan banyak sumber daya untuk menciptakan formasi ini. Dengan skala sebesar ini, formasi tersebut menyerap energi spiritual dari alam sekitar, tidak pernah habis, sekaligus menjadikan pegunungan ini tempat yang ideal untuk berlatih. Pemimpin sekte ini benar-benar visioner. Gendis menambahkan, dia benar. Meskipun formasi ini tidak terlalu canggih, biaya materialnya sangat besar. Dengan adanya formasi besar ini, kekuatan formasi di gunung ini tidak boleh diremehkan. Tuan Muda harus berhati-hati. Aksa Wijaya tersenyum. Kali ini aku di sini untuk menyelamatkan orang, bukan membuang waktu melawan formasi ini. Aku akan menggunakan mata dewa dan diagram pemecah formasi untuk mengirimmu masuk ke formasi besar itu, Gendis. Aku akan memberitahumu lokasi Senturi Yanto. Kau periksa dulu keadaannya. Aku sendiri akan mengambil jalan tercepat menuju ke sana. Gendis menjawab, tidak masalah. Aku sudah siap. Tanpa ragu, Aksa Wijaya menggunakan kekuatan spiritualnya bersama teknik formasi dewa untuk merasakan energi dari formasi besar itu. Karena energinya begitu kuat, Aksa Wijaya dengan mudah menggunakan diagram pemecah formasi untuk mengirim Gendis masuk ke dalamnya. Dia juga melapisi Murdi Tiasa dengan energi spiritual miliknya, membawanya masuk. Dengan mata dewa aktif, Aksa Wijaya mengungkap formasi serangan tersembunyi yang langsung terlihat jelas di depan matanya. Bab 1584, Pintu Gua. Di dunia 9 langit bawah, para ahli bukanlah hal yang langka.
Banyak di antara mereka yang sangat mahir dalam teknik formasi. Formasi besar di gunung ini tampaknya sederhana dan kasar, tetapi sebenarnya tidak demikian. Banyak pengaturan yang saling terhubung erat, menyentuh satu bagian bisa memengaruhi keseluruhan, sehingga mencoba memecahkan salah satunya dapat memicu tekanan dari formasi lainnya. Untungnya, kini Aksawijaya memiliki diagram pemecah formasi untuk memecahkan formasi yang telah mengalami peningkatan signifikan, ditambah bantuan dari dua roh formasi, Arlin Salodik dan Gendis. Dengan ini, menangani situasi tidaklah sulit baginya. Gendis, dengan kemampuan uniknya sebagai roh formasi, bekerja sama dengan Aksawijaya untuk bergerak bebas di dalam formasi besar ini. Tidak hanya bisa mencari titik inti formasi, ia juga dapat melakukan banyak hal lainnya, menjadikan proses ini sangat efisien. Langkah pertama adalah memahami kondisi Senturiyanto. Dengan demikian, menemukan keberadaannya akan menjadi lebih mudah. Murdi Tiasa tampak cemas. Ia terus memegang batu giok penghubung spiritual dari gurunya, merasakan situasi Senturiyanto dengan saksama. Meskipun Senturiyanto adalah gurunya, di mata Murdi Tiasa, posisinya lebih tinggi dari seorang ayah. Dulu, ia tak pernah khawatir akan keselamatan gurunya. Saat di dunia 9 langit bawah, ia sering menimbulkan masalah, dan sang guru sering membantunya menyelesaikannya, meskipun kebanyakan dilakukan secara diam-diam. Namun, ia selalu tahu tentang hal itu. Meski gurunya kerap menghadapi konflik besar di masa lalu, tingkat ancaman terhadap nyawanya tak pernah seburuk ini. 3 bulan lalu, Aksawijaya membantunya menyembuhkan luka, memulihkan kondisinya hingga mencapai puncak. Namun kini, situasinya berubah drastis, membuat Murdi Tiasa sangat khawatir. Aksawijaya, yang melihat ketegangannya, menepuk pundaknya untuk menenangkannya. "Hei, jangan terlalu cemas," katanya. Murdi Tiasa bertanya dengan nada penuh harap, "Bos, apakah guruku akan baik-baik saja?" Aksawijaya tersenyum dan berkata, "Senturiyanto adalah ahli di tingkat alam keabadian dewa. Mana mungkin ia dengan mudah mengalami masalah. Meski ada formasi besar di sini, tidak mungkin formasi itu dapat menjebaknya sepenuhnya. Saya juga tidak percaya kekuatan di sini akan berani membunuh Senturiyanto. Sekte pelepasan hara memiliki begitu banyak ahli, mereka pasti tidak ingin mencari masalah. Saya sudah mengirim orang untuk mencarinya. Sebentar lagi, pasti ada kabar." Dengan bantuan diagram pemecah formasi, Aksawijaya menyamarkan keberadaannya dalam formasi, memungkinkan ia dan Murdi Tiasa untuk bergerak dengan cerdik tanpa terdeteksi. Aksawijaya memanfaatkan kekuatan spiritualnya semaksimal mungkin, bergerak cepat menuju lokasi Senturiyanto. Dengan menemukannya, Aksawijaya bisa melanjutkan urusannya tanpa khawatir. Tak sampai 20 menit, Gendis muncul di samping Aksawijaya sebagai proyeksi yang terbentuk dari energi formasi. Murdi Tiasa, yang sudah tak sabar, langsung bertanya, "Apakah kau menemukan guruku?" Gendis mengangguk. Dia berada di dalam sebuah gua, sedang mencoba memecahkan formasi. Situasinya agak aneh. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk menutup pintu gua, sementara banyak kultivator di luar mencoba membujuknya keluar. Tapi sepertinya dia tidak menggubris mereka. Aksawijaya bertanya, "Memecahkan formasi. Formasi apa yang sedang dia pecahkan? Bisakah kau melihat situasinya melalui formasi?" Gendis menggelengkan kepala. "Tidak bisa. Formasi itu tidak ada hubungannya dengan formasi di sini. Formasinya sangat rumit, dan saya tidak dapat menembusnya. Namun, jika Anda datang langsung, dengan kemampuan Anda, ditambah bantuan saya dan Arlin Salodik, kita pasti bisa memecahkannya." Aksawijaya kembali bertanya, "Bagaimana kondisi Senturiyanto sekarang?" Gendis menjawab, "Kondisinya tidak baik. Meski penampilannya tampak normal, dia menggunakan energi spiritual untuk memaksa menstabilkan tubuhnya. Namun, tubuhnya sudah mulai tidak mampu menahan tekanan. Jika ini terus berlanjut, ia mungkin akan kehabisan usia hidupnya, yang akan membuat segalanya lebih sulit. Saya tidak tahu kenapa dia begitu bersikeras." Aksawijaya menoleh ke Murdi Tiasa. "Tenanglah. Tampaknya Senturiyanto lah yang membuat dirinya terjebak. Jangan khawatir, saya yakin dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Selama kekuatan di sini tidak berniat mencelakainya, dia akan baik-baik saja." Dengan arahan yang jelas, Aksawijaya dan Murdi Tiasa segera bergerak menuju lokasi tersebut. Setelah berjalan setengah hari, mereka akhirnya tiba di area yang dipenuhi puncak-puncak tinggi. Dari semua puncak itu,
hanya satu yang memiliki gua, terletak di tengah-tengah puncak lain dan terhubung dengan energi formasi. Jika semua formasi diaktifkan, tempat ini akan menjadi daerah yang sangat berbahaya. Namun, bagi Aksawijaya, ini bukanlah masalah besar. Mereka langsung menuju puncak dengan gua tersebut. Di sekitar gua, ada sekitar belasan kultivator yang tampak gelisah, beberapa di antaranya adalah ahli. Salah satu dari mereka berkata, cepat pikirkan sesuatu. Senturi Yanto tidak boleh mati di sini. Jika dia mati, kita akan menghadapi masalah besar. Sekte Pelepasan Hara pasti tidak akan memaafkan kita. Yang lain menjawab, tapi apa yang bisa kita lakukan? Kami mencoba menerobos dengan formasi besar, tetapi tetap tidak bisa masuk ke dalam gua. Senturi Yanto, si bajingan itu, jelas bertekad melakukan apa yang dia inginkan, tanpa peduli pada kita. Sekarang, kita hanya bisa berharap dia bisa membuka pembatas itu, meskipun hanya menyisakan sekarat sekalipun, agar kita tetap bisa memberikan penjelasan kepada Sekte Pelepasan Hara. Hanya dengan dua kalimat sederhana, Aksawijaya langsung memahami situasi yang sebenarnya. Ternyata, Senturi Yanto bukanlah diserang oleh para kultivator ini, melainkan sebaliknya, dia sendiri sengaja tinggal di dalam gua untuk alasan yang tidak diketahui. Aksawijaya menoleh ke Murdi Tiasa, apakah kamu mengenal orang-orang ini? Murdi Tiasa menjawab, dari pakaian mereka, seharusnya mereka berasal dari kekuatan di puncak gunung itu. Aku belum pernah berurusan dengan mereka sebelumnya, tetapi aku bisa merasakan ada 3 orang di antara mereka yang telah mencapai tingkat tinggi dalam alam jalan hidup dewa. Apakah kita meminta senior Raja Iblis Tulang untuk bertindak, atau kita tunggu sampai guru besar kami tiba? Seharusnya mereka bisa sampai dalam waktu setengah hari. Aksawijaya berkata, tidak perlu menunda-nunda. Lebih baik kita langsung ke sana. Kamu punya sesuatu untuk membuktikan identitasmu, kan? Murdi Tiasa mengeluarkan sebuah lencana, lalu mengangguk ke arah Aksawijaya. Tanpa banyak bicara, Aksawijaya langsung terbang menuju arah itu, bahkan menembus salah satu pembatas dengan paksa. Murdi Tiasa mengikuti dari belakang. Kehadiran mendadak mereka membuat beberapa kultivator di sana tertegun. Jelas mereka tidak menduga ada yang berani masuk. Ketika mereka melihat bahwa yang datang adalah 2 pemuda, salah satu dari mereka segera menunjukkan ekspresi serius dan berkata dengan tegas, berhenti. Siapa kalian? Berani-beraninya menerobos ke sini. Bagaimana kalian bisa melewati formasi ini? Murdi Tiasa langsung menjawab, aku datang untuk mencari guruku. Kalian menyembunyikannya, cepat keluarkan dia. Kalau tidak, aku akan melapor pada guru besarku. Kalian tidak akan bisa menghindar dari masalah besar nanti. Setelah itu, Murdi Tiasa menunjukkan lencananya kepada mereka. Para tetua di sana tampak terkejut melihat lencana itu. Murdi Tiasa, jadi kamu Murdi Tiasa, tak kusangka wajahmu sudah pulih juga. Murdi Tiasa tak ingin berbasa-basi. Dia langsung berkata, kalian menahan guruku. Apakah kalian ingin menyatakan perang pada Sekte Pelepasan Hara? Para sesepuh kami akan tiba dalam waktu dekat. Sekte kami pasti akan menuntut penjelasan. Mendengar itu, para tetua itu bukannya marah, justru tampak senang. Para sesepuh akan datang, itu bagus sekali. Aku akan segera memerintahkan untuk menonaktifkan formasi di gunung ini sementara, agar mereka bisa cepat ke sini. Kami sama sekali tidak menahan gurumu. Kami sudah memohon kepadanya lebih dari sebulan, tapi dia tidak keluar sama sekali. Tampaknya kamu tidak tahu kejadian di masa lalu, jika tidak, kamu tak akan bicara seperti ini. Salah satu tetua lainnya berkata kepada Murdi Tiasa, nak, lebih baik kamu tetap di sini dengan tenang. Setelah para sesepuhmu tiba, suruh mereka mencari cara untuk membuka pembatas yang dibuat Senturi Yanto, lalu segera bawa dia keluar. Dia menerobos masuk ke sini, kami tidak akan mempermasalahkan, tapi pastikan dia tidak bertindak gegabah. Kalau sesuatu terjadi padanya di sini, kami yang akan kerepotan. Murdi Tiasa tidak menyangka bahwa situasinya hampir seperti analisis Aksawijaya, dan jelas para tetua di sini tidak ingin menyinggung Sekte Pelepasan Hara. Namun, mereka tampaknya sangat memahami alasan di balik tindakan Senturi Yanto. Saat mereka berbicara, tiba-tiba Murdi Tiasa merasakan energi dari batu jiwa gurunya menurun drastis, dan tanda-tanda kehidupannya melemah dengan cepat. Wajahnya langsung berubah. Bos, energi guruku berubah. Aksawijaya menatap ke arah gua, lalu berkata kepada para tetua, para senior, tolong beri jalan.
Aku harus masuk untuk memeriksa. Jika sesuatu terjadi pada senior senturi di sini, itu bukan sesuatu yang kalian inginkan, bukan? Salah satu tetua mengernyit, menatap Aksawijaya. Nak, kamu pikir kamu bisa masuk? Kami sudah mencoba menyerang dengan kekuatan bersama selama beberapa hari, bahkan dengan bantuan formasi di sini, tetap tidak berhasil. Apa gunanya membiarkanmu masuk? Lebih baik menunggu para ahli sekte pelepasan hara datang, itu pilihan terbaik. Aksawijaya menjawab, hanya karena kalian tidak bisa, bukan berarti aku tidak bisa. Aku datang untuk senior senturi. Tidak ada waktu untuk bicara panjang lebar. Sebagai seorang apoteker, Aksawijaya sangat memahami kondisi Senturi Yanto saat ini. Pesan dari batu jiwa menunjukkan bahwa energi Senturi Yanto tiba-tiba melemah, yang berarti dia hampir kehilangan kendali untuk menekan luka-lukanya. Jika dibiarkan, kondisinya akan sangat berbahaya. Aksawijaya dan Murditiasa langsung menuju gua, sementara para kultivator lainnya menatap Aksawijaya dengan dahi berkerut, tampak marah. Mereka tidak tahu siapa pemuda yang bersama Murditiasa ini. Cara bicaranya begitu arogan, seolah tidak memedulikan keberadaan mereka. Jika situasi berbeda, mereka mungkin sudah lama marah. Tapi sekarang, dengan kondisi Senturi Yanto yang tidak mereka ketahui, mereka tidak punya pilihan selain mengalah. Jika sesuatu terjadi pada Senturi Yanto, merekalah yang akan kesulitan nanti. Tanpa menghalangi Aksawijaya dan Murditiasa, mereka ingin melihat apakah pemuda yang sombong ini benar-benar memiliki kemampuan. Aksawijaya tak memedulikan apapun, dia langsung melepaskan energi spiritualnya, mengaktifkan peta spiritual penghancur formasi, dan membuka mata rohaninya. Energi yang kuat membuat para kultivator di belakangnya terkejut. Mereka bisa merasakan tingkat kultivasi Aksawijaya, tetapi sulit bagi mereka membayangkan bahwa seorang pemuda dengan tingkat seperti itu mampu memancarkan energi sebesar ini. Aksawijaya tiba di pintu gua, meletakkan kedua tangannya pada penghalang, cahaya perak berkilauan, dan energi spiritualnya terus mengalir ke dalamnya. Bab 1585, Penyusupan. Kekuatan spiritual dari diagram pemecah formasi terus berkumpul di kedua lengan Aksawijaya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Para kultivator di tebing 1000 gua menyaksikannya dengan perasaan ngeri. Apa ini kekuatan spiritual? Apakah bocah ini menyembunyikan tingkat kultivasinya? Bagaimana mungkin aura seperti ini berasal dari seorang kultivator tingkat alam spiritual dewa? Jika dia tidak menyembunyikan tingkatannya, itu sangat menakutkan. Apakah rumor itu benar? Murditiasa membawa seorang jenius dari dunia 9 benua. Mungkinkah itu dia? Seorang kultivator lain mendesah, sepertinya ini satu-satunya penjelasan. Dia sekarang menjadi pusat perhatian. Klan-klan besar mengundangnya, bahkan ada tokoh penting yang ingin menjadikannya murid. Masa depannya pasti cerah. Seorang kultivator yang lebih tua terlihat lebih tenang. Dia menatap Aksawijaya dan berkata, kita lihat dulu apakah dia bisa mematahkan penghalang ini. Jika dia berhasil, itu akan menjadi kabar baik. Jika tidak, dan orang-orang sekte pelepasan hara mengamuk di sini, situasinya akan menjadi rumit. Beberapa kultivator mengangguk setuju. Murditiasa berdiri diam, menatap Aksawijaya dengan penuh harap saat mencoba memecahkan formasi. Sementara itu, Gendis memproyeksikan situasi dalam gua ke dalam pikiran Aksawijaya melalui kesadaran spiritual. Di dalam gua, Senturi Yanto tetap terlihat muda, tetapi untuk mempertahankan penampilan ini, dia telah mengorbankan banyak kekuatan spiritual. Namun, tubuh fisiknya mulai melemah. Aksawijaya tidak mengerti apa yang membuatnya begitu gigih. Untungnya, penghalang di pintu masuk bukanlah formasi yang rumit, hanya sekadar penghalang berbasis kekuatan spiritual murni. Aksawijaya membutuhkan waktu untuk memecahkannya secara paksa, tetapi menyatu dengan kekuatan itu untuk memasuki gua tidak sulit baginya, karena tingkat kultivasinya sekarang cukup kuat. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, setengah tubuh Aksawijaya sudah menembus penghalang. Murditiasa ingin mengikuti Aksawijaya ke dalam gua, tetapi dia dihentikan. Membawanya masuk akan membutuhkan lebih banyak energi, dan Murditiasa tidak akan bisa membantu. Lebih baik, menunggu di sini dan menyambut para tetua dari sekte pelepasan hara yang segera datang. Saat Aksawijaya menembus penghalang, para kultivator di tebing 1000 gua melongo. Dia berhasil menerobos, benar-benar masuk. Bagaimana dia melakukannya? Kekuatan Senturi Yanto masih sangat kuat, dia adalah seorang ahli tingkat alam keabadian dewa.
Kekuatan spiritual perak itu sangat aneh. Sepertinya mampu memecahkan formasi. Tidak heran dia membawa Murditiasa ke sini tanpa diketahui siapapun. Anak ini benar-benar menakutkan. Mendengar komentar mereka, Murditiasa berkata, "Hari ini, bosku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian. Kalau tidak, sikap kalian tadi pasti sudah dihukum." Seorang kultivator menjawab dengan tenang, "Jika dugaan kami benar, dia adalah orang yang kau bawa dari 9 benua, bukan?" Murditiasa menjawab dengan tegas, "Aku tidak perlu menjawab kalian. Jika sesuatu terjadi pada guruku di sini, bersiaplah menghadapi balasan dari Sekte Pelepasan Hara." Sementara itu, Aksa Wijaya sudah memasuki gua dan merasakan kehadiran Senturiyanto. Tanpa banyak bicara, ia segera mendekatinya, melepaskan energi alami dari teknik pohon dewa untuk mengalir ke arah Senturiyanto. Menggunakan kesadarannya, Aksa Wijaya langsung menyampaikan pesan, "Senior, hentikan sekarang juga. Aku akan membantumu menyembuhkan luka. Jika tidak, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu." Energi alami Aksa Wijaya dapat memulihkan tubuh fisik Senturiyanto, tetapi perbedaan tingkat mereka terlalu besar. Jika Senturiyanto terus memaksakan dirinya, Aksa Wijaya tidak akan mampu membantunya. Kata-kata ini membuat Senturiyanto terkejut. Ia tidak menyangka Aksa Wijaya akan datang dan berhasil menembus penghalang yang ia buat. Ia sangat menghormati Aksa Wijaya, yang telah banyak membantu Sekte Pelepasan Hara. "Sobat muda Aksa, lebih baik kau pergi. Aku harus bertemu Astuti. Aku tidak percaya dia sudah mati. Aku telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Sekarang, Murditiasa sudah dewasa, dan masalah sekte telah kau selesaikan. Aku tidak menyesal apapun lagi, meskipun aku tidak bisa ikut denganmu ke 9 benua." Ucapan ini membuat Aksa Wijaya memahami alasan sikap keras kepala Senturiyanto. Seperti yang dikatakan Kiara Almata, Senturiyanto memang pria yang setia. Astuti, yang disebutnya pasti berada di sisi lain formasi ini, dan ia ingin menembusnya. "Senior Senturi, formasi ini sangat kuat dan rumit. Jika kau memaksakan diri, itu mustahil. Lawanmu setidaknya memiliki tingkat kultivasi yang sama. Jika formasi ini masih aktif, berarti dia masih hidup. Jangan gegabah." Mendengar ini, Senturiyanto tertegun sejenak sebelum bertanya. Dia berkata, "Apa yang kau katakan? Kau bilang Astuti masih hidup?" Aksa Wijaya menjawab, "Jika formasi ini dibuat oleh Astuti seperti yang disebutkan oleh senior, maka dia pasti masih hidup. Dalam hal ini, senior dapat merasa tenang. Saya memiliki pemahaman mendalam tentang formasi, dan saya juga memiliki rekan-rekan yang sangat ahli dalam teknik formasi. Jika tidak, saya tidak mungkin bisa menembus penghalang ini dan masuk. Mengenai masalah formasi ini, kita bisa membicarakannya lebih lanjut. Dengan bantuan saya, kita pasti bisa menemukan cara untuk memecahkannya. Jadi, senior lebih baik berhenti dulu dan kembali ke kondisi tubuh Anda. Setelah itu, kami mungkin membutuhkan bantuan Anda." Aksa Wijaya sengaja mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuannya. Hanya dengan cara ini dia bisa membuat Senturiyanto, yang sudah tidak peduli dengan hidup dan mati, untuk berhenti. Benar saja, Senturiyanto mempercayai kata-kata Aksa Wijaya sepenuhnya. Tidak mengherankan, karena masalah yang telah mengganggu Sekte Pelepasan Hara selama bertahun-tahun, bahkan yang tidak dapat diselesaikan oleh Lembah Seribu Obat, telah dipecahkan oleh Aksa Wijaya. Dalam pandangannya, pemuda yang berada di tahap alam spiritual dewa ini seolah-olah mampu menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Senturiyanto perlahan-lahan melepaskan kekuatannya. Setelah merasakan perubahan energi spiritual, Aksa Wijaya segera maju, mengambil sebuah pil, dan memberikannya kepada Senturiyanto. "Senior, duduklah dengan tenang untuk memulihkan diri. Saya membutuhkan sedikit waktu untuk mengobati luka Anda. Anda memaksa menggunakan energi spiritual Anda, ditambah dengan luka Anda sebelumnya, tubuh Anda hampir runtuh. Namun, dengan saya di sini, semua ini bukan masalah. Selama Anda tidak menyerah, semuanya mungkin." Senturiyanto mengangguk. "Aku akan merepotkanmu, sobat muda Aksa." Aksa Wijaya mengambil beberapa jarum perak, menusukkannya ke beberapa titik vital di tubuh Senturiyanto, dan menggunakan teknik pengobatannya bersama dengan kekuatan pil untuk membantu mengatur energi spiritual di tubuh Senturiyanto. Dengan cara ini, energi spiritualnya bisa segera kembali ke siklus alaminya. Mengingat tingkat Senturiyanto, pemulihan hanya masalah waktu.
Energi alami yang murni terus mengembalikan warna wajah Senturi Yanto dengan cepat. Saat sedang dalam pemulihan, Senturi Yanto tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Aksawijaya, "Jangan lupa, kau harus menjaga penampilanku tetap seperti semula." Aksawijaya menjawab, "Jangan khawatir, senior." Pada saat ini, Aksawijaya tidak ragu untuk menggunakan pil tingkat tinggi miliknya. Meskipun efek masing-masing berbeda, semuanya sangat efektif dalam menyembuhkan luka Senturi Yanto. Senturi Yanto sebelumnya pernah merasakan metode penyembuhan Aksawijaya, tetapi tetap saja, dia merasa sangat terkejut. Dengan tingkatannya yang tinggi, Senturi Yanto sangat memahami kondisi tubuhnya. Dia tahu bahwa dirinya hampir kehabisan energi dan kehidupan, tetapi Aksawijaya sekali lagi membuatnya seperti bangkit dari kematian. Kecepatan pemulihan tubuhnya jauh melampaui harapannya. Selain itu, energi alami yang murni itu terus memberinya rasa kehidupan baru. Formasi penghalang di mulut gua menghilang setelah Senturi Yanto menghentikan aliran energinya, memperlihatkan pemandangan di dalam kepada orang-orang di luar. Para kultivator di tebing 1000 gua yang melihatnya merasa lega, sementara Murdi Tiasa menunjukkan ekspresi sukacita yang luar biasa. Dia baru saja akan masuk ke dalam gua ketika mendengar pesan dari Aksawijaya, "Senior Senturi baik-baik saja. Aku sedang mengobatinya. Tidak perlu masuk, tetaplah di luar dan tunggu. Ketika senior lainnya tiba, minta mereka menunggu juga. Jangan ganggu kami." Murdi Tiasa mengangguk, kemudian duduk bersila di pintu gua tanpa berkata apa-apa lagi. Para kultivator tebing 1000 gua saling pandang sejenak sebelum mereka terbang pergi bersama. Katakan pada pemimpin sekte situasi di sini, lalu persiapkan untuk menghentikan serangan pada formasi sejenak. Biarkan orang-orang dari sekte pelepasan hara masuk. Anak muda itu benar-benar luar biasa. Dia bisa menenangkan Senturi Yanto yang sedang murka. Tidak tahu apa yang dia katakan. Tidak masalah, selama Senturi Yanto tidak mati di sini, itu sudah cukup. Itu akan mengurangi banyak masalah. Hal-hal di masa lalu tidak bisa dijelaskan lagi. Kabarnya, orang itu sudah lama meninggal. Setelah memasuki tempat pengasingan, dia tidak pernah keluar lagi. Sudah berapa tahun ini, jika dia masih hidup, dia pasti sudah muncul. Para ahli lain dari sekte pelepasan hara memasuki gunung, awalnya mengira mereka akan dihalangi oleh formasi, tetapi tak disangka mereka bisa lewat dengan lancar. Selain formasi besar yang menutupi seluruh pegunungan, formasi di dalam gunung telah berhenti sepenuhnya. Bahkan ketika mereka menyentuhnya, formasi itu tidak aktif. Sepertinya orang-orang tebing 1000 gua tahu bahwa kita datang. Jika dugaanku benar, masalah Senturi Yanto tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah Sobat Muda Aksa tiba, kondisi kehidupan Senturi Yanto sudah banyak membaik. Dia mungkin sudah bertemu dengannya. Bahkan dengan keberanian sebesar apapun, orang-orang tebing 1000 gua tidak akan berani menghalangi kita. Mereka bergerak dengan cepat, menggunakan batu giok berisi energi spiritual untuk langsung menuju tebing 1000 gua, dan dari jauh mereka sudah melihat Murdi Tiasa di mulut gua. Sebelum mereka mendarat, Murdi Tiasa sudah bangkit untuk menyambut mereka, lalu menyampaikan pesan dari Aksawijaya. Mereka melihat Aksawijaya sedang mengobati Senturi Yanto dan tidak masuk untuk mengganggu. Murdi Tiasa, dengan penuh rasa ingin tahu, bertanya kepada salah satu dari mereka, "Leluhur, apa yang sebenarnya terjadi pada guruku? Kenapa dia ada di sini sendirian? Kudengar dia ingin memecahkan sebuah formasi, sampai hampir mengorbankan nyawanya. Masih karena seorang gadis. Kau juga selalu membuat masalah di wilayah Lembah Seribu Obat, bukan? Apa keluarga Adisa tidak mengirim orang untuk membereskanmu? Dalam hal ini, kau memang sangat mirip dengan gurumu. Kali ini dia terluka parah, tapi untungnya Sobat Muda Aksa datang tepat waktu. Dia benar-benar berkah bagi sekte pelepasan hara kita." Orang-orang itu melihat Aksawijaya yang sedang fokus mengobati Senturi Yanto, dan dengan tulus mereka memuji. Lagi pula, sejak Aksawijaya datang ke dunia 9 langit bawah, dia telah banyak membantu sekte pelepasan hara. Aksawijaya bahkan rela mengorbankan pil tingkat tinggi untuk membantu Senturi Yanto, sehingga hanya dalam beberapa jam dia berhasil menstabilkan luka-lukanya. Setelah itu, Senturi Yanto hanya perlu istirahat perlahan untuk pulih sepenuhnya. Bab 1586, berhasil masuk. Senturi Yanto terbangun dengan penuh harapan, menatap Aksawijaya yang berada di sampingnya. "Sobat Muda Aksa, kamu bilang bisa membantuku memecahkan formasi. Benarkah itu?" Aksawijaya menjawab, "Kalau aku bilang bisa,
pasti bisa. Namun, memecahkan formasi memerlukan usaha ekstra. Tapi mencari cara untuk masuk seharusnya jauh lebih mudah. Apakah senior ingin menerobos ke sisi lain formasi? Senturi Yanto segera mengangguk saat mendengar ini. Kalau sobat muda Aksa bisa membantuku bertemu Astuti, aku pasti akan mengingat budi ini selamanya. Aksa Wijaya berkata, aku akan mencoba nanti. Senior bisa melanjutkan pemulihan. Lagi pula, hal seperti ini lebih baik dilakukan sesedikit mungkin kesalahan. Sebagai seorang alkemis, Aksa Wijaya sebelumnya membantu menyembuhkan luka-luka Senturi Yanto. Tentu saja, ia berharap Senturi Yanto segera pulih. Namun, sikap Senturi Yanto yang tampak kurang menghargai hasil usahanya membuat Aksa Wijaya sedikit kecewa. Senturi Yanto mengangguk tanpa banyak bicara. Di luar gua, Murdi Tiasa dan yang lainnya melihat keduanya berbincang, lalu masuk ke dalam gua. Beberapa senior memberi isyarat kepada Aksa Wijaya sebagai salam, yang dibalasnya sebelum ia berbalik menuju formasi di bagian terdalam gua. Di sana, ia langsung berkomunikasi dengan Gendis dan Arlin Salodik. Formasi ini di sisi lain sepertinya adalah tempat pengasingan, ya. Gendis menjawab, sepertinya begitu. Dari auranya, formasi ini tidak terlalu rumit. Tapi karena pemilik formasi ada di dalam dan menopang formasi dengan kekuatan spiritualnya sendiri, sangat sulit untuk memecahkannya. Lebih baik menggunakan metode asimilasi untuk menerobos ke dalam, itu lebih langsung. Arlin Salodik menimpali, dia benar. Tidak perlu bersusah payah memecahkan formasi ini. Itu hanya membuang waktu dan tenaga. Lebih baik langsung menembusnya. Aksa Wijaya tidak lagi ragu. Dia mendekati formasi, yang segera menghalangi dengan kekuatan spiritual yang kuat. Senturi Yanto tidak memiliki banyak pengetahuan tentang formasi, itulah sebabnya dia sebelumnya mencoba menerobos secara paksa. Formasi ini memang tidak terlalu canggih, tetapi keunggulannya adalah material pembuatannya yang mewah dan tingginya tingkat kultivasi sang pembuat. Oleh karena itu, meskipun Senturi Yanto telah kelelahan, ia tetap tidak dapat menerobos secara frontal. Aksa Wijaya mengalirkan kekuatan spiritualnya ke dalam formasi, lalu menyuntikkan kekuatan spiritual dari diagram pemecah formasi secara perlahan, mengasimilasi aura formasi tersebut. Dengan menggunakan kekuatan spiritualnya, ia mencoba merasakan kondisi di sisi lain formasi. Namun, ia merasakan sebuah kekuatan yang menghalangi. Auranya sangat misterius, jauh lebih unggul daripada kekuatan spiritualnya. Si kecil mengingatkan Aksa Wijaya, tebakanmu benar. Pemilik formasi ini sedang dalam kondisi prima. Tingkat kultivasinya tidak kalah dengan Senturi Yanto. Kekuatan yang menghalangi persepsimu adalah kekuatan langit. Namun, auranya tampaknya tidak aktif. Entah apa alasannya, Aksa Wijaya menjawab, kita akan tahu setelah masuk. Si kecil, aku mungkin perlu bantuanmu. Si kecil menjawab, tentu, aku sudah siap. Tanpa ragu, Aksa Wijaya melepaskan kekuatan spiritualnya. Auranya terus meningkat, dan pola-pola ilahi berwarna perak muncul di wajahnya, ciri khas suku dewa. Perubahan auranya menarik perhatian para ahli sekte pelepasan hara di dalam gua. Oh, auranya berubah begitu drastis. Sepertinya dia sedang memanfaatkan kekuatan sesuatu. Kekuatan spiritual ini sangat unik. Apa yang dia lakukan? Sepertinya dia sedang merasakan formasi itu. Mungkinkah dia juga ahli dalam formasi? Di samping mereka, Murdi Tiasa menjelaskan, aku sendiri tidak tahu apa yang tidak dikuasai oleh bosku. Dia telah membawa kami ke banyak tempat. Bahkan penghalang di perbatasan wilayah kuno sulit menghentikan bosku. Jangan remehkan dia. Para senior tercengang dan mulai menilai ulang Aksa Wijaya. Usianya jelas tak bisa dipalsukan, tetapi ia menguasai begitu banyak hal berbeda. Alkimia, teknik kultivasi, formasi, semua itu adalah jalur yang berbeda dalam dunia kultivasi. Metode dan pendekatannya pun bervariasi. Banyak kultivator menghabiskan seumur hidup untuk sukses dalam salah satunya. Maka, mayoritas hanya fokus pada satu jalur. Itu pun memerlukan waktu dan usaha besar. Namun, Aksa Wijaya yang masih muda telah menguasai alkimia dan teknik kultivasi, sesuatu yang tak pernah terdengar. Jika dia juga berbakat dalam formasi, itu sungguh sulit dipercaya. Saat mereka memikirkannya, aura Aksa Wijaya tiba-tiba meningkat drastis. Kekuatan spiritualnya terus mengalir ke dalam formasi. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa auranya terus berubah dan meningkat secara konsisten. Setelah setengah jam, aura Aksa Wijaya telah berubah total dari awal.
Senturi Yanto terkejut melihatnya. Auranya sekarang sepertinya sudah menyatu dengan formasi itu. Benar, kekuatan spiritualnya yang unik seolah bisa mengasimilasi aura formasi ini. Sangat mengesankan. Apakah ini teknik pemecahannya? Murdi Tiasa berkata, itu hanya salah satu dari caranya. Seorang leluhur, Lutfi Kandar, berkata langsung, anak muda, kamu sepertinya sangat mengenal sobat muda Aksa. Kenapa tidak menceritakan lebih banyak kepada kami? Murdi Tiasa, yang telah lama mengikuti Aksa Wijaya, mengetahui banyak rahasianya. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan Aksa Wijaya terhadapnya. Namun, ketika para senior bertanya, Murdi Tiasa hanya tersenyum misterius. Setelah berinteraksi lebih lama, bosku pasti akan memberikan kejutan untuk kalian. Beberapa orang yang mendengar perkataannya merasa penasaran, tetapi mereka tidak bertanya lebih jauh. Tanpa perlu berpikir panjang, mereka sudah tahu bahwa Aksa Wijaya pasti memiliki banyak rahasia. Lagi pula, mereka akan mengikuti Aksa Wijaya ke 9 benua dan berada dalam lingkup kekuasaannya untuk waktu yang lama. Masih ada banyak waktu untuk mengenalnya lebih dalam nanti. Di antara mereka, hanya Senturi Yanto yang memiliki pemikiran berbeda. Dia penuh harapan dalam hatinya, karena yang paling diinginkannya adalah Aksa Wijaya berhasil memecahkan formasi di depan mereka dan membantunya memenuhi keinginannya. Aksa Wijaya, dengan fokus penuh, merasakan perubahan dalam energi spiritualnya. Ketika dia sepenuhnya menyelaraskan diri dengan energi formasi, dia tiba-tiba membuka matanya. Arlin Salodik dan Gendis segera masuk ke dalam formasi untuk membantunya mengurangi batasan formasi terhadap dirinya. Dengan cara ini, Aksa Wijaya dapat menembus formasi tersebut dengan lebih mudah. Dia mulai mencoba memasuki formasi. Aksa Wijaya merasakan hambatan yang kuat. Dengan dorongan energi spiritual, pola-pola formasi mulai muncul di pakaiannya, dan tubuhnya langsung menyatu ke dalam formasi. Melihat ini, Senturi Yanto sangat gembira. Berhasil, dia benar-benar bisa masuk. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berdiri dan berlari ke arah Aksa Wijaya. Bawa aku masuk juga. Senturi Yanto tampak sangat bersemangat. Dia telah menunggu hari ini begitu lama, bahkan bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk mencoba menembus tempat tertutup ini sebelumnya. Aksa Wijaya tidak menjawab, tetapi dia menggunakan energi spiritual untuk menarik Senturi Yanto mendekat. Senturi Yanto tidak melawan, bahkan menekan auranya sendiri sebanyak mungkin agar energinya tidak mengganggu Aksa Wijaya. Aksa Wijaya menahan Senturi Yanto di belakangnya dengan energi spiritual yang melingkupinya, membawa Senturi Yanto bersamanya masuk ke dalam formasi. Para anggota Sekte Pelepasan Hara tidak menghentikan mereka. Mereka berjaga di sana dengan tenang, karena para tetua tahu apa yang telah terjadi bertahun-tahun lalu. Mereka tidak merasa terkejut, bahkan melihat Senturi Yanto yang terluka parah. Namun, karena keberadaan Senturi Yanto, tekanan yang dirasakan Aksa Wijaya menjadi 2 kali lipat. Meski begitu, dia segera memanfaatkan energi spiritualnya sendiri dan bantuan dari si kecil, sehingga dia masih bisa bertahan. Senturi Yanto berbicara kepada Aksa Wijaya melalui transmisi suara, apa yang terjadi hari ini, aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Aksa Wijaya tidak banyak berbicara. Dia berpikir, semuanya bisa dibahas nanti setelah masalah selesai. Cakupan formasi ini ternyata jauh lebih luas daripada yang Aksa Wijaya bayangkan. Tidak lama kemudian, suara Gendis terdengar. Tuan muda, teruslah maju. Tidak lama lagi Anda akan memasuki sebuah dunia kecil yang diciptakan oleh seorang ahli. Jika orang di dalam sana masih sadar, dia mungkin akan merasakan kehadiran Anda. Jika dia memiliki niat buruk, bisa jadi situasi akan menjadi berbahaya. Tuan muda harus bersiap-siap. Dimengerti. Aksa Wijaya membawa Senturi Yanto bergerak perlahan di dalam formasi. Setelah merasakannya sendiri, Senturi Yanto harus mengakui bahwa kemampuan Aksa Wijaya sungguh luar biasa. Dia pernah mencoba menyerang formasi ini secara langsung dan tahu betapa kuatnya formasi ini. Namun, Aksa Wijaya bisa membawanya berjalan di dalamnya. Meskipun tidak terlalu cepat, dengan kecepatan seperti ini, mereka pasti bisa menembusnya. Kemampuan Aksa Wijaya ini sungguh luar biasa, melebihi bayangan siapapun. Benar saja, tidak lama setelah Gendis berbicara, Aksa Wijaya merasakan adanya penghalang yang menghentikan langkahnya. Namun, penghalang ini tidak terlalu kuat, karena itu adalah jalur menuju dunia kecil. Tanpa ragu sedikit pun, Aksa Wijaya membawa Senturi Yanto masuk ke dalam.
Pada saat itu, tekanan berkurang drastis, dan atmosfer di sekitar mereka berubah. Setelah guncangan singkat, semuanya menjadi tenang. Pemandangan di sekitar mereka mulai terlihat. Itu adalah ruang yang indah, seperti lembah kecil dengan pegunungan hijau dan air jernih. Cahaya matahari bersinar terang, energi spiritual di udara begitu kaya, dan suasananya sangat tenang. Hal yang dikhawatirkan Gendis tidak terjadi. Tempat ini seperti surga yang tersembunyi, dengan sebuah danau kecil, sebuah pondok kayu di tepi danau, dan taman kecil di sampingnya yang tampaknya dirawat dengan penuh perhatian. Aksa Wijaya melihat ke arah Senturiyanto, yang tampak tertegun di tempatnya, menatap semua ini dengan mata yang penuh emosi. Jelas, hatinya tidak tenang. Setelah beberapa saat, Senturiyanto berjalan menuju pondok kecil itu. Aksa Wijaya tidak mengikutinya, hanya mengamati sekeliling. Dia tidak ingin menjadi pengganggu, mengingat Senturiyanto mungkin datang untuk bertemu dengan orang yang sangat penting baginya. Sementara itu, di dalam gua, sosok Aksa Wijaya dan Senturiyanto yang menghilang membuat Murdi Tiasa tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada para tetua. Guru besar, jadi wanita yang dulu disukai oleh guruku menghindarinya hanya karena wajahnya yang terlihat tua. Bagaimana mungkin? Guruku adalah jenius yang luar biasa. Untuk seorang kultivator, penampilan tidaklah begitu penting, bukan? Bagaimana bisa seorang wanita meninggalkannya hanya karena penampilan? Jika hanya karena penampilan, mana mungkin seperti itu? Apa yang dikatakan di luar tidak sepenuhnya benar. Meskipun sebagian besar sesuai dengan kenyataan, banyak detail yang tidak diketahui orang luar. Sebenarnya, yang menghindar bukanlah gadis itu, tetapi gurumu. Gadis itu menunggu di sekte kita selama 3 tahun sebelum akhirnya pergi dengan hati yang hancur. Setelah itu, tidak pernah ada kabar darinya lagi. Mendengar ini, Murdi Tiasa mengerutkan alisnya. Jadi mental guruku seburuk itu. Masih berharap mengejar wanita. Belum selesai dia berbicara, seorang tetua langsung menepuk kepalanya. Bagaimana caramu berbicara tentang gurumu seperti itu? Hormati gurumu. Mengerti? Bocah nakal. Di sisi lain, Aksa Wijaya memperhatikan Senturiyanto yang berdiri di depan pondok kecil itu, tampak ragu untuk mengetuk pintu dan masuk. Aksa Wijaya tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka, tetapi melihat Senturiyanto, seorang ahli di tingkat alam keabadian dewa, bisa begitu emosional menunjukkan betapa dalam hubungan mereka. Bab 1587, mengurung diri sendiri. Aksa Wijaya melihat pemandangan di depannya, dan beberapa bayangan tak terelakkan muncul dalam pikirannya. Maya Sudiro dan Indri Bombana seharusnya sudah pergi ke dunia besar, bukan? Aku tidak tahu bagaimana keadaannya. Setelah menyelesaikan urusan di 9 langit bawah, aku akan menemui kalian. Senturiyanto berdiri di depan pondok kecil itu selama setengah jam penuh, seolah-olah akhirnya membuat keputusan, lalu berjalan ke arah pintu. Tok-tok, dia mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Dengan suara lembut, ia berkata, "Astuti. Apakah kau di dalam?" Namun, pondok itu tetap sunyi, seakan tidak ada orang di dalam. Setelah beberapa saat, Senturiyanto langsung mendorong pintu terbuka dan berdiri di ambang pintu, melihat ke dalam. Dia tampak terpaku di tempatnya, tetapi beberapa saat kemudian, dia masuk dengan langkah tergesa-gesa. Melihat reaksinya, Aksa Wijaya segera menduga pasti ada sesuatu yang salah. Kalau tidak, Senturiyanto tidak akan bereaksi seperti itu. Saat ia berjalan menuju pondok, suara Senturiyanto terdengar. "Sobat muda Aksa, cepat datang." Aksa Wijaya segera berlari ke pondok dan melihat ke dalam. Senturiyanto berdiri membelakangi pintu, tampaknya sedang memeriksa sesuatu. Aksa Wijaya mendekat, dan pemandangan di dalam ruangan terbuka di depannya. Seorang wanita cantik berbaring tenang di atas tempat tidur kayu, dikelilingi oleh aura spiritual yang kuat. Energi ini mengelilinginya sepenuhnya, seperti pelindung. Senturiyanto berkata kepada Aksa Wijaya, "Mengapa aku tidak merasakan tanda-tanda kehidupan darinya?" Aksa Wijaya menjawab, "Perlindungan energi spiritual pada tingkat ini sangat mirip dengan formasi, sesuai dengan seorang ahli dari alam keabadian dewa. Namun, ada sesuatu yang salah. Aku tidak tahu apakah ini disengaja atau tidak." Senturiyanto berkata, "Tuan Muda Aksa, kau jauh lebih ahli dalam penyembuhan daripada aku. Tolong periksa kondisi Astuti." Aksa Wijaya mengangguk, lalu berkata, "Energi perlindungan dari ahli alam keabadian dewa sangat kuat. Dengan tingkat kultivasiku, sulit untuk menanganinya."
Aku butuh bantuan senior untuk menekan energi ini, agar aku bisa memeriksanya. Tanpa ragu, Senturi Yanto melepaskan auranya. Meskipun luka-lukanya belum sembuh, menekan energi itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Namun, Aksawijaya segera menyadari bahwa meskipun aura Senturi Yanto kuat, sangat sulit untuk menembus perlindungan energi wanita itu. Senturi Yanto juga terlihat terkejut, meningkatkan kekuatan spiritualnya, tetapi perlindungan itu tetap tidak tergoyahkan. Wanita itu tampak seperti berbaring di dalam peti kristal, dapat dilihat, tetapi sulit dijangkau. Senturi Yanto menghentikan upayanya, dengan wajah penuh kebingungan. Apa yang terjadi di sini? Apakah tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi darimu? Tanya Aksawijaya. Senturi Yanto menggeleng. Dilihat dari tingkat pelepasan energi, dia masih di bawahku. Tapi energi ini sangat kuat dan kokoh. Karena aku sedang terluka, mungkin kekuatanku tidak cukup untuk menembusnya. Aksawijaya mundur beberapa langkah, dan tiba-tiba sosok muncul di sampingnya, itu adalah Raja Iblis Tulang. Kemunculan Raja Iblis Tulang yang tiba-tiba mengejutkan Senturi Yanto. Meskipun kultivasi Raja Iblis Tulang tidak lebih tinggi darinya, aura yang dipancarkannya sangat mengesankan, memberikan tekanan alami, khas seorang ahli. Senturi Yanto menyadari bahwa Aksawijaya tidak akan masuk ke 9 langit bawah tanpa perlindungan. Aksawijaya sendiri cukup kuat, dan dengan bantuan seorang ahli alam keabadian dewa di sisinya, keselamatan mereka terjamin. Setelah menenangkan diri, Senturi Yanto mengangguk kepada Raja Iblis Tulang sebagai tanda salam. Raja Iblis Tulang membalas anggukan, lalu bertanya kepada Aksawijaya, "Tuan, apa yang perlu aku lakukan?" Panggilan "Tuan" dari Raja Iblis Tulang membuat Senturi Yanto terkejut. Seorang ahli alam keabadian dewa biasanya merupakan makhluk tertinggi di dunia ini. Bagaimana mungkin dia tunduk pada seseorang? Namun, ia tidak bertanya lebih lanjut. Ini urusan pribadi Aksawijaya. Dengan bantuan Raja Iblis Tulang, menekan energi perlindungan Astuti seharusnya bukan masalah. Setelah mendengar penjelasan Aksawijaya, Raja Iblis Tulang memandang wanita itu dengan alis berkerut. "Tuan, jiwa utamanya masih ada, dan tanda-tanda kehidupan juga masih terasa. Tapi kesadarannya seolah tersembunyi. Ini mungkin alasan dia tidak sadarkan diri." Aksawijaya memahami kemampuan Raja Iblis Tulang. Persepsi jiwa Raja Iblis Tulang sangat tajam, jauh melampaui dirinya. Ia berkata, "Menurut senior Senturi, Astuti sudah bertapa di sini selama bertahun-tahun tanpa luka luar. Sepertinya ini bukan ulah orang lain. Tolong bantu aku menekan energi perlindungannya, supaya aku bisa memeriksa lebih lanjut." Raja Iblis Tulang mengangguk, lalu mulai bekerja sama dengan Senturi Yanto untuk menekan energi itu. Namun, saat energi Raja Iblis Tulang bergabung, perlindungan itu justru semakin kuat. Raja Iblis Tulang merasakan perubahan itu dan berkata, "Ini bukan energi perlindungan biasa. Sepertinya ada reaksi dari teknik tertentu. Dari auranya, semakin kuat tekanan yang diberikan, perlindungan ini justru semakin kuat. Dia jelas tidak ingin diganggu. Jika seseorang dengan kultivasi rendah mencoba menerobos, mereka mungkin akan menghadapi bahaya besar dari serangan baliknya." Aksawijaya mendengar ini dan langsung bertanya, "Seberapa yakin kamu jika kita tidak mengambil risiko besar?" Raja Iblis Tulang menjawab, "Kekuatan dan tingkatannya hampir setara denganku. Jika kita berdua bekerja sama, kita bisa menekan dia. Namun, aku tidak bisa memastikan apakah dia punya rencana cadangan. Saat kamu memeriksanya nanti, kamu harus sangat berhati-hati." Mendengar ini, Aksawijaya mengangguk. "Baik, kalian tekan dia sebaik mungkin, sisanya aku yang urus." Raja Iblis Tulang segera menggunakan teknik dan kekuatan bawaan untuk menekan energi spiritual pelindung wanita itu, sementara Senturi Yanto lebih berhati-hati, khawatir akan melukai wanita tersebut. Aksawijaya kemudian merasakan energi spiritual pelindung itu perlahan ditekan. Barulah dia mendekat dan melepaskan energi spiritualnya untuk mendeteksi kondisi wanita tersebut. Saat dia memeriksanya dengan saksama, alisnya berkerut. Senturi Yanto tampak cemas, tetapi tidak berani mengganggu Aksawijaya, hanya membantu Raja Iblis Tulang terus menekan energi spiritual wanita itu sambil menunggu pemeriksaan selesai. Sekitar 10 menit kemudian, wajah Raja Iblis Tulang tiba-tiba berubah. Dia langsung meletakkan tangannya di tubuh Aksawijaya, menyuntikkan energi spiritualnya ke tubuh Aksawijaya. Tubuh Aksawijaya bergetar hebat, dan sesaat kemudian,
gelombang energi muncul di depannya, bertabrakan dengan kekuatan lain. Aksa Wijaya mundur 3 langkah sebelum akhirnya berdiri tegak dan kembali sadar dari proses deteksinya. Baru saja dia merasakan energi spiritual wanita itu menyerang balik. Kekuatan itu luar biasa, layaknya seorang ahli tingkat alam keabadian dewa. Energi spiritual itu begitu halus sehingga hampir mengelabui indera spiritual Aksa Wijaya. Jika Raja Iblis Tulang tidak menyadarinya lebih awal dan membantunya, Aksa Wijaya mungkin sudah terpental. Meski tidak membahayakan nyawanya, luka serius tidak dapat dihindari. Raja Iblis Tulang mengerutkan kening, jelas merasa tidak puas. Senturi Yanto segera bertanya dengan cemas, "Kamu baik-baik saja?" Aksa Wijaya mengangguk, "Tidak apa-apa, aku sudah cukup memahami kondisinya." Seperti yang kuduga, dia telah mengurung dirinya sendiri. Senior ini menggunakan teknik khusus untuk menekan kesadarannya dan menyegel pikirannya. Jika dia tetap seperti ini, dia mungkin tidak akan pernah terbangun. Mendengar ini, Senturi Yanto menjadi lebih cemas dan bertanya, "Bisakah kita membangunkannya secara paksa? Dia telah membuang begitu banyak waktu. Kita tidak bisa membiarkannya menjadi seperti orang mati." Aksa Wijaya menjawab, "Meskipun aku memiliki sedikit penelitian di bidang ini, aku tidak ahli. Kondisinya melibatkan jiwa dan kesadaran. Jika aku salah langkah, itu bisa membawa dampak besar, bahkan membuatnya tetap seperti ini selamanya." "Kamu tahu apa artinya itu?" Senturi Yanto terlihat kecewa dan frustrasi. "Tidak adakah cara yang lebih pasti? Dia tidak seharusnya seperti ini." Aksa Wijaya mencoba menenangkan Senturi Yanto. "Jangan terburu-buru, Senior Senturi. Aku mungkin bukan yang terbaik dalam hal ini, tetapi untungnya ada seseorang di sini yang sangat ahli dalam bidang ini." Dia menoleh ke Raja Iblis Tulang. "Kamu pasti punya cara, bukan?" Mendengar ini, Senturi Yanto tampak penuh harapan. Namun, Raja Iblis Tulang mengerutkan kening dan berkata tegas, "Dia hampir melukai tuanku tadi. Kenapa aku harus membantunya?" Senturi Yanto buru-buru berkata, "Astuti berhati lembut, itu pasti bukan niatnya. Jika kamu bersedia membantunya, aku akan memberikan kompensasi. Aku bahkan bersedia menjadi pelindung sobat muda Aksa." Aksa Wijaya segera menolak tawaran itu. "Senior Senturi, aku tidak bermaksud seperti itu." Raja Iblis Tulang akhirnya menjawab pertanyaan Aksa Wijaya. "Aku memiliki peluang 90%, tetapi itu tergantung pada situasi spesifiknya. Namun, apakah dia bisa bangun atau tidak tergantung pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, tidak akan ada dampak negatif padanya." Senturi Yanto tampak sangat gembira. "Kalau begitu, tolong bantu dia." Aksa Wijaya bertanya, "Apakah aku perlu membantumu?" Raja Iblis Tulang mengangguk. "Menghancurkan sesuatu adalah keahlianku, tetapi menyelamatkan orang bukan keahlianku. Gunakan teknikmu untuk melindungi pikirannya. Sisanya aku yang akan urus, tetapi aku harus memeriksa keadaannya terlebih dahulu." Tanpa diminta, Aksa Wijaya langsung menggunakan teknik mantra Dewa Iblis. Energinya berubah total, membuat Senturi Yanto menatapnya dengan heran. Raja Iblis Tulang juga tidak membuang waktu, langsung menggunakan tekniknya. Energi spiritual hitam muncul, menurunkan suhu di sekitarnya secara drastis. Energi spiritual ekstrim kegelapan itu membuat wajah Senturi Yanto berubah. Saat ini, Senturi Yanto hampir yakin bahwa Raja Iblis Tulang adalah seorang praktisi aliran gelap. Namun, sebelumnya dia sama sekali tidak merasakannya. Ini sangat aneh. Aksa Wijaya, di sisi lain, memiliki aura alami. Bagaimana mungkin dia seorang praktisi aliran gelap? Namun sekarang, aura yang dilepaskannya sangat menekan, menunjukkan tingkat energi spiritual yang hanya dimiliki oleh praktisi aliran gelap tingkat tinggi. Meski begitu, Senturi Yanto memahami bahwa dalam hal jiwa, praktisi aliran gelap memang lebih berpengalaman. Selama tujuannya untuk menyelamatkan orang, tidak ada perbedaan antara aliran gelap dan aliran terang. Semua tergantung hati orang yang menggunakannya. Setelah mengaktifkan tekniknya, Raja Iblis Tulang segera menekan energi spiritual wanita itu. Dengan tekniknya, kekuatan Raja Iblis Tulang menjadi jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Bab 1588, dalam dunia ilusi. Pengaturan yang dibuat oleh wanita itu memang berbahaya bagi para kultivator di bawah tingkat alam keabadian dewa. Namun, bagi ahli yang juga berada di tingkat alam keabadian dewa, ancaman tersebut tidak sebesar itu. Terlebih lagi, kekuatan tempur Raja Iblis Tulang jauh melampaui wanita tersebut,
ditambah dengan aura teknik kultivasinya yang menekan lawannya, sehingga pelindung spiritual wanita itu hampir tidak berfungsi baginya. Teknik kultivasi Raja Iblis Tulang langsung mempengaruhi jiwa lawan. Ia mulai dengan teliti mencari di mana kesadaran wanita itu disegel. Aksa Wijaya pun saat itu menggunakan teknik dalam teknik mantra dewa untuk melindungi altar spiritual wanita itu dengan cara khusus agar tidak terpengaruh oleh kekuatan spiritual Raja Iblis Tulang, sehingga tidak mengalami kerusakan. Aksa Wijaya berkata, "Raja Iblis Tulang, kau bisa bertindak sepenuhnya. Kekuatan spiritualku memiliki kemampuan penekanan yang sangat tinggi terhadap kekuatan spiritualmu, jadi tidak akan ada masalah. Jika kau membutuhkan bantuanku, katakan saja." Raja Iblis Tulang mengangguk, lalu menutup matanya, berkonsentrasi penuh untuk memeriksa sesuatu dengan saksama. Senturi Yanto, yang berdiri di samping, tidak berani mengganggu. Sejak masuk ke tempat pertapaan ini, ia merasa sangat gelisah. Semua yang ada di sini begitu familiar baginya. Ia tidak bisa menahan diri untuk mengingat janji masa mudanya. Banyak hal dari masa lalu yang mulai kabur di ingatannya karena sudah begitu lama berlalu. Namun, segala sesuatu di tempat ini sepenuhnya mereplikasi sebuah adegan dari masa itu, 3 bulan yang sangat tenang, sekaligus kenangan bersama mereka. Ia tidak menyangka bahwa wanita itu akan menciptakan ulang semua hal dari tempat itu di lokasi pertapaan ini, bahkan sampai tata letak perabotan di pondok kecil ini sama persis. Hal ini membuat Senturi Yanto, seorang kultivator tingkat alam keabadian dewa yang kuat, sulit mengendalikan emosinya. Wanita di hadapannya telah banyak berubah dibandingkan masa lalu. Namun, pesona yang dulu ada telah menghilang. Ia merasa gugup, apakah ia benar-benar siap menghadapi wanita itu setelah ia terbangun. Saat Senturi Yanto tenggelam dalam lamunannya, suara Raja Iblis Tulang tiba-tiba terdengar. "Aku menemukannya." Kesadarannya disegel di dalam altar spiritualnya. Dia menggunakan teknik untuk menyegel dirinya sendiri dalam dunia ilusi yang dia ciptakan, membuat dirinya tersesat di dalamnya. Ini sangat merepotkan. Ia begitu rela tersesat di dunia itu, sehingga hampir mustahil untuk membangunkannya. Mendengar hal ini, Aksa Wijaya mengerutkan kening dan memandang Raja Iblis Tulang. Ada orang yang dengan sengaja menyegel dirinya sendiri. Bukankah itu membuat semua pencapaian kultivasinya sia-sia? Senturi Yanto, yang mendengar hal itu, hanya terdiam tanpa berkata apa-apa. Aksa Wijaya bertanya, benarkah tidak ada cara lain? Raja Iblis Tulang menjawab, bukan berarti tidak ada cara sama sekali. Tapi syaratnya, dia harus mau bangun terlebih dahulu. Kita harus mencari tahu apa yang menjadi penyesalan terbesarnya. Aksa Wijaya berpikir sejenak lalu berkata, apa ada cara untuk masuk ke dalam dunia ilusinya? Mungkin di sana kita bisa menemukan jawabannya. Raja Iblis Tulang berkata, masuk ke sana tidak sulit, tetapi ada risiko. Jika tidak berhati-hati, kesadaran kita bisa terluka atau bahkan tersesat. Aku dan dia mungkin tidak terlalu berisiko, tetapi kau, Tuan, dengan tingkat dan kekuatan kesadaranmu, mungkin sulit untuk menanggungnya. Apa kau tidak mau mempertimbangkannya lebih dulu? Aksa Wijaya menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Jika aku tidak bisa menangani hal ini, mana mungkin aku berani berkeliaran di luar. Langsung gunakan teknik untuk membawa kesadaran kita masuk ke sana. Mendengar percakapan itu, Senturi Yanto di sisi lain langsung bertanya, apakah cara ini tidak akan melukai Astuti? Raja Iblis Tulang mengangkat bahu. Jika kau takut, ya sudah. Aku juga tidak ingin tuanku mengambil risiko karena ini. Senturi Yanto hanya bisa pasrah. Sebagai ahli tingkat alam keabadian dewa, ia sepenuhnya memahami kondisi Astuti saat ini dari percakapan mereka. Meski khawatir, ia tidak punya pilihan lain selain menyerahkan segala cara kepada Raja Iblis Tulang untuk mencoba membangunkannya. Melihat Senturi Yanto tidak berkata apa-apa lagi, Raja Iblis Tulang segera mengerahkan kekuatan spiritualnya. Dengan teknik iblisnya, ia memobilisasi kesadaran Aksa Wijaya dan Senturi Yanto, lalu menggunakan kekuatan teknik untuk langsung memasukkannya ke altar spiritual wanita itu. Tuanku, berikan sedikit kekuatan spiritual untuk menghancurkan formasi. Tanpa berkata apa-apa, Aksa Wijaya langsung melepaskan diagram kekuatan penghancur formasi, dan melalui kontrak, ia menyalurkan kekuatan spiritualnya kepada Raja Iblis Tulang. Raja Iblis Tulang lalu mengombinasikan teknik iblisnya dan melepaskannya secara bersamaan. Dalam sekejap, kekuatan spiritual yang besar tersulut sepenuhnya. Aksa Wijaya tiba-tiba merasa pandangannya gelap, seolah jatuh ke jurang yang gelap, kehilangan kendali.
Namun, detik berikutnya, ia merasa tubuhnya terjatuh dari ketinggian dan menghantam tanah, rasa sakit yang luar biasa menyelimuti seluruh tubuhnya. Setelah berjuang bangkit, ia mendapati dirinya berada di sebuah oasis yang cerah, dengan sinar matahari yang hangat menyelimuti tubuhnya. Raja Iblis Tulang dan Senturi Yanto berjalan mendekat dari kejauhan. Melihat ekspresi Aksa Wijaya saat itu, Raja Iblis Tulang berkata, "Tuanku, tenangkan pikiranmu. Apa yang kau rasakan dan lihat semua tidak nyata. Kita bertiga hanyalah ilusi yang diwujudkan oleh kesadaran kita di dunia ini." Rasa sakit itu juga tidak nyata. Aksa Wijaya tersadar, keringat dingin membasahi tubuhnya. Segala sesuatu di sini terasa sangat nyata, tetapi ia tahu bahwa semua ini hanyalah ilusi. Senturi Yanto, yang mengamati sekeliling, menunjukkan ekspresi penuh emosi yang kompleks. Raja Iblis Tulang lalu berkata kepada Aksa Wijaya, "Tempat ini sangat luas. Karena keterbatasan kesadaran, kita tidak bisa bebas merasakan seluruhnya. Jadi, menemukan dia tidaklah mudah. Tuanku, kita harus mencarinya terlebih dahulu, memahami apa yang dia lakukan, apa masalahnya, lalu memikirkan cara untuk menyelesaikan obsesinya. Haruskah kita berpencar?" Namun, sebelum Aksa Wijaya menjawab, Senturi Yanto sudah berkata, "Tidak perlu berpencar. Aku pikir aku tahu di mana dia berada." Setelah itu, Senturi Yanto membawa mereka menuju sebuah arah sambil menjelaskan kepada Aksa Wijaya sepanjang perjalanan. "Tempat ini sama seperti lembah di luar sana. Ini adalah tempat kami berlatih saat keluar bertualang di masa lalu. Oasis ini, di dunia 9 langit bawah, adalah lokasi yang sangat berbahaya. Waktu itu, kami hampir kehilangan nyawa di sini, tapi setelah kejadian itu, aku dan dia mulai saling menyukai. Jika obsesinya berada di sini, aku seharusnya bisa menemukannya." Aksa Wijaya tidak banyak bicara, sementara Raja Iblis Tulang tetap berjaga di sisinya. Ia tahu dengan jelas bahwa meskipun tempat ini bukan dunia nyata, dampaknya terhadap jiwa sangat besar. Memasuki ilusi yang dibuat oleh ahli tingkat alam keabadian dewa seperti ini sangatlah berbahaya. Setelah melewati hutan, Senturi Yanto memperlambat langkahnya, matanya penuh harap, mencari sesuatu. Tiba-tiba, energi spiritual di sekitarnya meledak. Angin kencang dan debu beterbangan. Aura kuat meliputi segala penjuru, seolah-olah ada makhluk buas yang tersembunyi di balik badai pasir itu. Makhluk tersebut tidak terlihat wujudnya, tetapi auranya terasa sangat kuat. Namun, badai pasir itu hanya melewati sisi ketiganya tanpa memengaruhi mereka. Meskipun begitu, Aksa Wijaya tetap bisa merasakan aura kuat yang tersembunyi di dalam badai pasir tersebut. "Itu adalah angin binatang," Senturi Yanto berkata tenang. Mengikuti arah badai pasir, beberapa sosok muncul di kejauhan. Mereka adalah sekelompok pemuda yang tubuhnya penuh luka, berjalan mendekat. Ketika melihat angin binatang, wajah mereka menunjukkan keterkejutan, segera berkumpul dan membentuk formasi untuk melawan serangan angin binatang. Melihat kelompok itu, tubuh Senturi Yanto sedikit gemetar. Pandangan Aksa Wijaya pun tertuju pada mereka. Di antara kelompok itu, ada seorang gadis muda cantik yang wajahnya sangat mirip dengan Astuti yang disebut Senturi Yanto, hampir 90% serupa. Namun, Senturi Yanto dalam kelompok itu tidak terlihat. Di sisi lain, Senturi Yanto seakan mengingat sesuatu. Ia langsung melihat ke arah lain. Di sana tampak seorang pemuda berbaju putih bergerak di antara angin binatang, berlari cepat ke arah kelompok tersebut. Di tangannya, ada harta spiritual yang memancarkan cahaya menyilaukan. Dengan teknik bela dirinya, angin binatang itu terpaksa menghindar. Dari postur tubuhnya, pemuda berbaju putih itu tampak familiar, tetapi Aksa Wijaya tidak mengenali wajahnya. "Itu adalah aku," gumam Senturi Yanto. Raja Iblis Tulang melihat pemuda itu, lalu memandang Senturi Yanto, dan menggelengkan kepala. "Saat muda, kau terlihat seperti itu. Sama sekali tidak mirip dengan sekarang. Jangan-jangan dulu kau memakai penyamaran." Senturi Yanto menjawab, "Kau tidak mengerti." Peristiwa terus berkembang. Aksa Wijaya dan dua lainnya seperti pengamat luar, menyaksikan semuanya dengan jelas tetapi tidak terlihat oleh orang-orang dalam ilusi tersebut. Ilusi itu terasa nyata sekaligus palsu. Pemuda berbaju putih itu dengan kekuatannya sendiri berhasil mengusir angin binatang dan menyelamatkan kelompok itu. Gadis dalam kelompok tersebut tampak penuh kegembiraan, matanya bersinar cerah. Aksa Wijaya bahkan bisa melihat ada sedikit rasa kagum dan cinta di tatapan gadis itu terhadap pemuda berbaju putih.
Senturi Yanto, melihat gadis itu, tidak bisa menahan diri untuk maju mendekat. Tetapi sebelum ia mencapai gadis tersebut, ilusi itu tiba-tiba pecah dan berubah menjadi kegelapan total. Senturi Yanto terpaksa kembali ke sisi Aksawijaya dan Raja Iblis Tulang. Tidak lama kemudian, dunia baru terbentuk. Mereka kini berada di sebuah hutan batu. Aksawijaya merasa segalanya di sekitar begitu nyata. Tak lama, seekor makhluk raksasa muncul dari hutan, tubuhnya begitu tinggi hingga pohon setinggi puluhan meter hanya mencapai pinggangnya. Setiap langkahnya membuat tanah berguncang. Senturi Yanto berkata, mereka akan muncul di sana. Baru saja Senturi Yanto selesai berbicara, Aksawijaya dan Raja Iblis Tulang melihat sekelompok orang berlari dari arah yang ditunjuk. Makhluk raksasa itu mengejar mereka. Kali ini, Senturi Yanto muda ada dalam kelompok tersebut. Gadis itu tampak lebih dewasa dibandingkan sebelumnya, sementara beberapa anggota kelompok lainnya terluka parah. Makhluk raksasa itu terlalu kuat untuk mereka hadapi. Senturi Yanto akhirnya melindungi kelompok itu, menghadang makhluk raksasa sendirian agar yang lain bisa melarikan diri. Senturi Yanto terluka parah, tetapi gadis itu kembali sendirian setelah melarikan diri dengan kelompoknya. Ia berhasil menyelamatkan Senturi Yanto muda yang sudah terluka parah. Senturi Yanto dewasa ingin menghentikan peristiwa itu, tetapi ruang di sekitarnya kembali hancur. Dunia baru terbentuk, berbeda dari sebelumnya. Senturi Yanto bergumam dengan lirih, ini semua adalah pengalaman kami di masa lalu. Apakah dia benar-benar menyegel dirinya di sini? Jika begitu, di mana kesadaran rohaninya? Ia tak dapat menahan diri untuk berteriak, Astuti. Astuti, di mana kau? Sayangnya, tidak ada jawaban. Ilusi terus berjalan, menggambarkan pengalaman masa lalu mereka. Namun, setiap kali Aksawijaya dan dua lainnya mencoba mengintervensi, ilusi itu langsung hancur, sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk berkomunikasi. Sehari penuh berlalu, Aksawijaya mulai memahami banyak hal. Raja Iblis Tulang di sampingnya tampak jauh lebih tenang, karena ia merasa ini bukan urusannya. Pengalaman Senturi Yanto di masa muda membuat Aksawijaya merenung. Senturi Yanto muda memang memiliki beberapa kemiripan dengannya dulu, hanya saja jauh lebih kuat. Senior Senturi, tampaknya obsesinya adalah dirimu. Namun, jika terus berada dalam siklus ilusi ini, kita tidak akan pernah bisa membangunkannya. Kita harus menemukan cara untuk menemukannya. Aku percaya hubungan kalian cukup kuat untuk membangunkannya. Baru saja Aksawijaya selesai bicara, ilusi di sekitarnya kembali runtuh, lalu membentuk ulang. Kali ini, tempatnya terasa sangat familiar bagi Aksawijaya. Itu adalah sekte pelepasan hara. Gadis itu berdiri di luar gerbang gunung, wajahnya tenang, tidak mengatakan apapun, seolah memikirkan sesuatu. Bab 1589, Terperangkap. Senturi Yanto melihat kejadian ini dengan penuh emosi, jelas dia teringat banyak hal dari masa lalu. Di dalam ilusi, waktu berlalu sangat cepat, dan berdasarkan perubahan musim di sekitar wanita tersebut, sudah 3 tahun berlalu. Raja Iblis Tulang yang berada di samping berkata, orang-orang bilang bahwa suku kami tidak punya kemanusiaan, tidak punya rasa kasih sayang, tapi tampaknya manusia juga tidak lebih baik, pria brengsek. Aksawijaya berkata, kamu tidak tahu situasinya, pasti ada alasan di baliknya. Begitu kata-kata mereka selesai, ilusi di sekitar mereka menghilang lagi, dan setelah terbentuk kembali, mereka sudah berada di sebuah lembah, tepatnya di tempat meditasi. Itu adalah sosok yang terlihat sangat kesepian dan kurus, wajahnya mirip dengan yang mereka lihat di tempat meditasi. Dia sedang berlatih keras di lembah, kekuatannya berkembang pesat. Hingga akhirnya dia mencapai tahap alam keabadian dewa, dia masuk ke sebuah rumah kecil, berbaring di tempat tidur, jelas sedang melakukan suatu teknik untuk dirinya sendiri. Senturi Yanto jelas sangat tergerak, Aksawijaya bisa melihat dia gemetar dari belakang, sangat terharu. Saat Senturi Yanto hendak mendekat, tiba-tiba sosok lain muncul di dalam ruangan, berdiri membelakangi pintu, menatap wanita tersebut. Penampilan sosok ini sangat mirip dengan wanita tersebut, dengan punggung yang kesepian, diam dan tenang, memandangi apa yang terjadi. Raja Iblis Tulang terkejut dan berbisik pada keduanya. Ini dia, tepat dia. Aksawijaya langsung mengerti maksud Raja Iblis Tulang, mereka sedang mencari kesadaran yang disegel oleh wanita tersebut, yaitu sosok yang ada di depan mereka. Senturi Yanto yang mendengar kata-kata Raja Iblis Tulang tidak langsung mendekat, malah terdiam di tempat, kebingungannya jelas terlihat.
Aksa Wijaya mengingatkan, Senior Senturi, kalau kita lewatkan kesempatan ini, kita tidak tahu berapa lama lagi harus menunggu, ambil kesempatan ini. Senturi Yanto memahami bahwa kesempatan ini langka, jadi dia langsung berjalan menuju rumah kecil itu. Astuti, di dalam ruangan, sosok tersebut jelas terkejut sejenak, lalu perlahan berbalik. Tidak mengherankan, itu adalah wanita yang dimaksud oleh Senturi Yanto, Astuti. Namun saat itu, alis dan bulu matanya sudah putih, garis mata hitamnya meluas, dan dia tidak terlihat cantik seperti saat tertidur. Yang terlihat justru aura jahat, tatapannya penuh amarah, yang membuat orang merasa ngeri. Melihat penampilannya, Senturi Yanto terkejut dan terdiam, merasa ada yang tidak beres. Raja Iblis Tulang segera berkata, tidak baik, dia terjerumus dalam kegelapan. Wanita tersebut menatap Senturi Yanto, tampaknya sedang berpikir, tatapannya kompleks. Seolah-olah ada sesaat ketika matanya terlihat jernih, namun setelah itu kembali dengan kebencian yang mendalam. Siapa kalian, berani memasuki tempatku, ingin mati? Senturi Yanto dengan lembut berkata, Astuti, ini aku, Senturi Yanto, kamu tidak mengenaliku lagi. Begitu dia menyebutkan identitasnya, mata wanita tersebut kembali jernih sejenak, namun segera berubah menjadi marah dan penuh kebencian. Wanita itu memutar wajahnya dengan penuh kebencian, seluruh tubuhnya mengeluarkan aura yang sangat kuat, seakan berubah menjadi seorang praktisi kegelapan, dan kesadarannya terkunci pada ketiga mereka. Aksa Wijaya merasakan hawa dingin yang menusuk, dia merasakan aura pembunuhan yang sangat kuat, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Senturi Yanto melihatnya dengan cemas dan berkata, Astuti, ini aku, cepat sadar. Sayangnya, wanita itu sama sekali tidak mendengarnya. Sebaliknya, mendengar kata-kata Senturi Yanto, wanita itu malah tampak semakin marah, dan ruang di sekitarnya seakan runtuh, hancur berantakan. Pergi dari sini, Raja Iblis Tulang berteriak, perintahnya ditujukan kepada Senturi Yanto. Meskipun jiwa Senturi Yanto tidak terluka, dia tidak ahli dalam bertarung di dalam ilusi ini, dan karena dia merasa bersalah pada wanita tersebut, semangatnya sudah sangat lemah, tidak bisa menahan serangan dari wanita itu. Namun, Senturi Yanto tampak seperti tidak mendengar suara Raja Iblis Tulang dan tetap berdiri di tempat. Raja Iblis Tulang dengan dingin berkata, repot. Dia tiba-tiba bertindak, menarik Senturi Yanto kembali ke sisi Aksa Wijaya menggunakan kekuatan spiritual, lalu menggunakan teknik untuk melindungi mereka berdua. Dia berkata, Tuan, jangan biarkan pria itu keluar dari pelindungku, biarkan aku tangani wanita itu. Kalau dia sudah terjerumus, tidak perlu bersikap baik padanya, tidak ada bandingannya dengan aku dalam hal kejahatan. Setelah itu, dia melangkah maju, mempertahankan aura aslinya, yang membuat suhu di sekitar menurun drastis, seluruh ruang menjadi sunyi. Senturi Yanto tampak sangat cemas. Jangan lukai dia, Raja Iblis Tulang menatapnya dan dengan tenang berkata, pikirkan dirimu sendiri, jika tuanku terlibat bahaya, aku tidak akan memaafkanmu. Saat itu, mata Astuti tiba-tiba memerah, dan Aksa Wijaya merasakan bahwa sesuatu sedang terkumpul dalam kegelapan di sekitar mereka, jumlahnya sangat banyak. Kemudian, angin gelap bertiup, yang bukan berasal dari Raja Iblis Tulang, melainkan dari teknik wanita itu. Senturi Yanto juga merasakan tekanan. Di dalam ilusi ini, dia hanya bisa menggunakan sekitar 3/4 dari kekuatannya, jelas kekuatannya sangat terbatas, dan sulit untuk menghadapi serangan ini secara langsung. Kekuatan spiritual hitam berkumpul membentuk sosok manusia, menyerbu ke arah mereka dari segala penjuru. Masing-masing memiliki aura yang sangat kuat, dan Raja Iblis Tulang segera memberikan peringatan. Tuanku, kali ini, Anda harus sangat berhati-hati. Meskipun benda-benda ini muncul di dalam ilusi, situasinya berbeda dari sebelumnya. Serangan mereka langsung memengaruhi jiwa, jadi jangan mencoba menahan serangan tersebut, usahakan untuk menghindar. Sisanya serahkan padaku untuk diselesaikan. Aksa Wijaya menatap wanita yang kerasukan di kejauhan dan berkata kepada Raja Iblis Tulang, dia belum sepenuhnya kerasukan. Cobalah untuk menundukkannya terlebih dahulu, lalu pikirkan cara untuk membangunkannya. Aku seharusnya bisa melakukannya. Raja Iblis Tulang menjawab, Tuan muda, apa yang ingin Anda lakukan adalah tindakan berbahaya. Risikonya terlalu besar. Raja Iblis Tulang tampaknya memahami apa yang hendak dilakukan Aksa Wijaya. Namun, Aksa Wijaya dengan tegas berkata, keputusanku sudah bulat. Aku seorang tabib,
tentu aku harus membantu senior Senturi sepenuhnya. Aku punya kemampuan untuk melindungi diriku sendiri, ditambah dengan bantuanmu. Apa yang perlu kutakutkan? Lakukan seperti yang aku katakan. Meskipun enggan, Raja Iblis Tulang hanya bisa mematuhi keputusan Aksawijaya. Semua kata-kata ini didengar dan diingat oleh Senturi Yanto, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Saat dia bersiap menghadapi bayangan-bayangan hitam itu, tulang-tulang emas muncul satu persatu, berubah menjadi berbagai macam prajurit dan binatang buas kerangka, menyerang bayangan-bayangan itu dengan kekuatan yang menggetarkan. Merasa aura dari kerangka-kerangka ini, Senturi Yanto terkejut, dan dia mendadak menjadi tenang. Penguasa iblis dari dunia tulang. Aksawijaya berkata di sampingnya, Senior Senturi, Raja Iblis Tulang telah mengikutiku selama ini. Aku tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya. Jika bukan karena urusan ini, bahkan Anda tidak akan bisa mengenali identitasnya. Senturi Yanto mengangguk, Sobat Aksa, jangan khawatir. Aku tidak akan mengungkapkan ini kepada siapapun. Pasukan tulang Raja Iblis Tulang sangat kuat. Meskipun bayangan-bayangan hitam itu juga tidak lemah, mereka sepenuhnya tertekan, bahkan tidak berada di level yang sama. Meskipun tempat ini adalah ilusi yang diciptakan wanita itu, ilusi tetaplah ilusi. Jika Raja Iblis Tulang mampu menemukan dan menembusnya, itu menunjukkan bahwa kemampuannya jauh melampaui lawannya. Teknik iblis ini, bagaimana mungkin bisa menyaingi seorang ahli sepertinya? Jika ini adalah ilusi tingkat tinggi, mungkin Raja Iblis Tulang akan merasa sedikit tertekan, tetapi kemampuan iblis ini tidak dianggapnya serius. Jumlah bayangan hitam jauh lebih banyak daripada pasukan tulang, tetapi hanya beberapa yang bisa menembus pertahanan. Dengan perlindungan kekuatan roh Raja Iblis Tulang, Aksawijaya hanya perlu sedikit berhati-hati, apalagi Senturi Yanto ada di sisinya. Tanpa berkata apa-apa, Raja Iblis Tulang langsung menyerang wanita itu. Karena Aksawijaya sudah memberikan perintah, dia tentu harus melaksanakannya. Wanita itu jelas tidak menyangka Raja Iblis Tulang masih memiliki kekuatan sebesar itu di dalam ilusinya. Melihat Raja Iblis Tulang menyerang, dia tidak mencoba menahan secara langsung, melainkan menghilang dari tempatnya. Mata Raja Iblis Tulang bersinar lemah, melepaskan kesadaran spiritualnya untuk melacak keberadaan lawan. Tiba-tiba, dia berbalik dan berlari ke arah Aksawijaya dan Senturi Yanto. Tuanku, hati-hati. Pada saat berikutnya, wanita yang kerasukan itu muncul di belakang Aksawijaya dan Senturi Yanto. Salah satu tangannya berubah menjadi cakar setan berwarna hitam, menyerang langsung ke arah Aksawijaya. Ketika Aksawijaya hendak melawan, Senturi Yanto berdiri di depannya, membiarkan cakar itu menyerangnya. Dia menerima serangan itu dengan keras dan langsung menangkap pergelangan tangan wanita itu. Astuti, semua kesalahan ini ada padaku. Bangunlah. Wanita itu tampak terkejut sejenak. Aksawijaya bisa melihat perubahan dalam tatapannya, tetapi itu hanya berlangsung sesaat. Mati kau. Wanita itu tidak berhenti menyerang. Tangan lainnya berubah menjadi bila energi roh yang langsung menyerang kepala Senturi Yanto. Jika Senturi Yanto tidak menghindar, dia akan terluka parah. Namun, Senturi Yanto tetap berdiri di tempatnya, tanpa menunjukkan tanda-tanda menghindar. Energi jahat dari teknik mantra Dewa Iblis meledak dari tubuh Aksawijaya, bahkan lebih gelap daripada energi iblis biasa. Dia mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya di tempat itu, menciptakan serangan mental yang kuat. Mundur, suara penuh wibawa menggema, sinar ungu memancar dari matanya, langsung menyerang wanita itu. Tubuh wanita itu gemetar hebat, mundur beberapa langkah, dan serangannya hancur. Dia berdiri dengan susah payah. Dalam sekejap, belasan tulang rusuk emas mencuat dari tanah di sekitarnya, membentuk sangkar emas yang langsung menjebaknya. Namun, Aksawijaya kelelahan, tubuhnya kaku, dan darah mengalir dari sudut matanya akibat efek balik dari kekuatan spiritual yang besar. Dalam kondisi seperti itu, kemampuan Aksawijaya akan membuat siapapun yang mendengarnya terkejut. Senturi Yanto, yang kini benar-benar sadar, menoleh ke Aksawijaya. Melihat wajahnya yang pucat, dia segera menyadari situasi yang serius. Raja Iblis Tulang mendekati Aksawijaya, menstabilkan kondisinya, lalu dengan marah menatap Senturi Yanto. Nanti aku akan menyelesaikan ini denganmu. Dia kemudian memandang wanita di kejauhan dan berkata, jika bukan karena tuanku tidak ingin aku membunuhmu, apakah kau pikir bisa bertindak sesuka hati? Lihatlah kemana kau akan melarikan diri. Setelah itu,
Raja Iblis Tulang menggunakan teknik tambahan, menambahkan beberapa segel untuk benar-benar menjebak wanita itu. Wanita itu menyerang sangkar tulang dengan gila, tetapi sangkar yang diperkuat dengan kekuatan spiritual Raja Iblis Tulang tidak bisa dihancurkan, bahkan di sini. Raja Iblis Tulang tersenyum dingin. Jangan buang energi spiritual, ini adalah kutukan penjara jiwa. Kau hanyalah kesadaran, bahkan bukan kesadaran yang utuh. Berani-beraninya mencoba menghancurkan teknikku. Sia-sia, Aksa Wijaya, yang kondisinya mulai membaik, akhirnya bisa mengendalikan tubuhnya. Dia menghela napas panjang dan berkata, "Senior Senturi, aku sedang mencari cara menyelesaikan ini. Aku membawamu ke sini bukan untuk menjadi korban." Bab 1590, Penyulingan Obat Kedua. Senturi Yanto berkata, "Itu kesalahanku." Setelah berbicara, dia berbalik menatap wanita yang terperangkap itu dan berjalan mendekatinya. "Astuti, cepatlah bangun. Kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Semua kesalahan masa lalu adalah salahku. Aku akan perlahan-lahan menebusnya. Aku tidak ingin melihatmu seperti ini. Ini bukan dirimu." Meskipun Senturi Yanto berbicara dengan penuh emosi, yang dia dapatkan hanyalah serangan gila dari wanita tersebut. Namun, penjara tulang itu sangat kuat, menahan semua serangannya. Raja Iblis Tulang tidak memberinya kesempatan sedikit pun. Raja Iblis Tulang berkata dengan suara dingin, "Jangan buang-buang energi. Tidak ada gunanya." Meskipun dia belum sepenuhnya jatuh ke jalan iblis, kemanusiaannya sudah hampir habis. Jika dia benar-benar menjadi iblis, bahkan teknikku tidak akan mampu menahannya. Kalau kita datang beberapa tahun lebih lambat, ini akan menjadi masalah besar. Pada saat ini, Aksa Wijaya berkata, tidak mungkin dia sepenuhnya menjadi iblis. Dari ilusi ini, bisa dilihat bahwa dia masih memiliki perasaan terhadap senior Senturi. Emosi manusia membutuhkan waktu untuk dipahami sepenuhnya. Aku telah beberapa kali melihat perubahan di matanya, jadi aku yakin ini tidak terlalu sulit untuk diatasi. Raja Iblis Tulang berkata, "Tuan, saya tetap berharap Anda mempertimbangkan dengan hati-hati." Aksa Wijaya mengangkat tangannya, memotong pembicaraannya. "Aku sudah memutuskan. Terlebih lagi, aku punya cara tambahan. Tidak akan ada masalah. Bisakah kamu mengirimkan kesadaran jiwa aku dan senior Senturi keluar?" Raja Iblis Tulang mengangguk, "Tentu saja tidak masalah. Jika Tuan ingin masuk lagi nanti, cukup panggil aku dengan hatimu. Aku bisa membawamu masuk kapan saja." Kesadaran jiwa wanita ini sudah terperangkap dan tidak bisa membuat kekacauan besar. Dengan itu, Raja Iblis Tulang mengirimkan kesadaran jiwa Aksa Wijaya dan Senturi Yanto keluar dari ilusi. Aksa Wijaya merasakan pandangannya menjadi gelap, lalu tiba-tiba terbangun. Dia sudah kembali ke dunia nyata. Berdiri di samping tempat tidur, wanita itu masih berbaring diam. Senturi Yanto juga segera terbangun, menatap Aksa Wijaya dan buru-buru bertanya. "Sobat Aksa, tidak peduli metode apa yang digunakan, tolong bantu dia keluar dari kondisi ini. Bahkan jika harus menukar nyawaku, aku bersedia. Semua risikonya biar aku yang tanggung." Aksa Wijaya berkata, "Tenang saja, senior. Aku setidaknya memiliki 80% keyakinan. Sekarang aku akan mengajarkanmu sebuah metode. Dengan tingkat kultivasi senior, mempelajarinya tidak akan sulit. Untuk membangunkannya, yang utama adalah memulihkan kesadaran jiwanya. Mengenai sifat iblis itu, aku yang akan mengatasinya." Mendengar itu, Senturi Yanto segera bertanya, dia bilang risikonya besar. "Apakah ini benar-benar berbahaya?" "Sobat Aksa, jasamu pada sekte pelepasan hara sangat besar. Masih ada banyak hal di masa depan yang membutuhkan bantuanmu. Kamu tidak boleh sampai terluka di sini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menghadapi para tetua sekte. Keselamatanmu adalah yang paling penting." Aksa Wijaya tersenyum, kalau hanya menggunakan metodenya, risikonya memang besar. Bagaimanapun, perbedaan tingkat kultivasi antara aku dan senior ini terlalu besar. Tapi aku bukan hanya seorang kultivator. Senior, fokuslah. Aku akan mengajarkanmu teknik mantra Dewa Iblis. Senturi Yanto duduk bersila dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mengajarkan teknik mantra Dewa Iblis kepada Senturi Yanto, Aksa Wijaya segera menghilang dari tempat itu dan memasuki dunia di dalam harta spiritual Gua Langit. Di dalam harta spiritual Gua Langit, Aksa Wijaya pergi ke area taman obat untuk mencari seseorang. Segera, dia menemukan sosok itu di antara akar-akar abadi.
Itu adalah seorang wanita yang duduk tenang di antara tanaman herbal abadi, memancarkan aura yang sangat istimewa. Meskipun berbentuk manusia, dia bukan seorang kultivator, melainkan sebuah pil obat debu merah yang dikenal sebagai Latina Andarsi. Aksa Wijaya berkata, "Bangunlah, aku perlu meminta nasihat darimu." Wanita itu tertegun mendengar suara Aksa Wijaya. Setelah membuka matanya, dia berdiri. Dia memandang Aksa Wijaya dan bertanya, "Oh, kamu seorang apoteker sehebat ini masih butuh bertanya padaku. Jangan-jangan kamu punya maksud tertentu. Jangan lupa dengan janjimu padaku." Aksa Wijaya, melihat dia tampak sedikit waspada, tersenyum ringan dan berkata, "Tenang saja, kamu tidak perlu curiga. Memang ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu." Latina Andarsi kemudian duduk di samping Aksa Wijaya. "Apapun yang ingin kau tanyakan, langsung saja." Aksa Wijaya pun berbicara terus terang, "Aku ingin membuat pil sekali pakai, pil debu merah. Meskipun efeknya tidak sekuat milikmu, itu tidak masalah. Tapi aku tidak bisa memahami resepmu, jadi aku berharap kamu bisa memberikannya padaku. Aku harus segera membuatnya untuk membantu seorang senior keluar dari kesulitan." Setelah mendengar kata-kata Aksa Wijaya, dia langsung menjawab, "Kamu ingin membuat pil dengan efek yang sama denganku. Itu sangat sulit. Ada satu bahan yang disebut akar abadi khusus, dan kamu tidak akan menemukannya. Yang terakhir sudah digunakan oleh tuanku sebelumnya. Meskipun tempat ini memiliki banyak harta, tidak ada yang bisa menggantikan sifat obat dari bahan itu. Jadi lebih baik menyerah saja. Jika kamu benar-benar butuh pil, aku bisa membantumu. Dengan tingkat kekuatanku sekarang dan lingkungan di sini, aku yakin tidak akan memakan waktu lama untuk memulihkannya." Namun, Aksa Wijaya dengan tegas menggelengkan kepalanya. "Tidak bisa, mengandalkan kekuatan obatmu saja tidak cukup. Aku perlu mengombinasikannya dengan pil lain. Kekuatan obatmu terlalu kuat, aku tidak punya pil lain untuk menyeimbangkan efeknya. Sepertinya aku harus mencari cara lain." Aksa Wijaya memandang tanaman obat di taman obat dengan tenang. Setelah beberapa saat, sebuah ide muncul di benaknya. Dia menoleh ke arah Latina Andarsi. "Beri aku setetes darahmu. Aku akan menjadikannya bahan utama untuk membuat pil baru." Latina Andarsi terkejut menatap Aksa Wijaya. Dia tidak menyangka Aksa Wijaya bisa menemukan solusi dalam waktu sesingkat itu. Tapi dia tahu betapa sulitnya hal ini. "Kamu ingin menggunakan kekuatan obatku untuk membuat pil. Bahkan tanaman spiritual pun mungkin tidak bisa menahan kekuatan obatku. Hampir mustahil berhasil." Aksa Wijaya tersenyum. "Kalau tidak dicoba, bagaimana kita tahu? Lagi pula, aku sangat percaya diri. Kali ini, membantu Senturi Yanto sama saja dengan membantu Sekte Pelepasan Hara. Sekte Pelepasan Hara, yang diwariskan dari generasi ke generasi, adalah kekuatan besar. Dia tidak tahu seperti apa situasi dunia di masa depan, tetapi mendapatkan bantuan dari para ahli ini akan cukup untuk memastikan masa depan Sekte Langit." Tanpa ragu, Latina Andarsi mengambil belati giok dan memotong jarinya, memberikan setetes darah ke Aksa Wijaya, yang langsung menampungnya dalam botol giok. Detik berikutnya, sebuah tungku besar muncul di tanah kosong, yaitu tungku abadi semesta. Merasa aura dari tungku abadi semesta, Latina Andarsi tampak waspada, melangkah mundur beberapa langkah untuk menjauhi tungku itu. Aksa Wijaya masuk ke taman obat, memilih lebih dari 10 jenis tanaman obat, mengambil sebagian kecil dari masing-masing, dan kembali ke tanah kosong untuk memulai proses mempersiapkan bahan. Dia bersiap untuk membuat pil baru. Saat itu, Sudi Panglasiang masih dalam tahap pelatihan tertutup. Diskusi Aksa Wijaya dengan Gultom Aridano tentang teknik alkimia beberapa waktu lalu telah memberinya banyak wawasan. Jadi kali ini, Aksa Wijaya harus membuatnya sendiri. Dengan bantuan tungku abadi semesta, sebuah tungku tingkat dewa, ditambah keahlian alkimianya, Aksa Wijaya yakin dirinya tidak akan gagal. Setetes darah itu langsung dimasukkan ke dalam tungku. Aksa Wijaya menyampaikan rencananya kepada tungku abadi semesta, yang langsung merespons. Tungku abadi semesta memiliki banyak formasi yang tertanam di tubuhnya. Oleh karena itu, ia bisa langsung mengubah lingkungan di dalam tungku sesuai kebutuhan Aksa Wijaya. Dengan kendali Aksa Wijaya, semua bahan dimasukkan ke dalam tungku, lalu proses pemanasan dan pembuatan pil dimulai. Barulah kali ini Aksa Wijaya benar-benar memahami betapa kuatnya efek obat pil debu merah. Tidak diragukan lagi, kualitasnya hampir setara dengan obat dewa.
Bahkan hanya setetes darahnya saja mengandung kekuatan yang murni dan luar biasa besar. Bersambung ke bab 1591, terima kasih.